Aris nak terus rumah lomba. Pak Irwansyah ke bang kalau test baju tak lintu. Anak putus sagai lomba je. Kan ada kuning kan. Con cặp trôi dây kuning apa lau. Bu Azizah dengan Bu Seri berdua Ya, satu sekolah bergabung. Ada Bu Azizah pasti ada Bu Sri samping ah. Itulah tu berdua tu enggak hilang-hilang. Irwansyah. Oh, ada suara saya. Kenapa Pak Yos? Saya pakai headset. Oh ya, ada suaranya. Suara. Kak Yanti dah siap dengan asetnya? Yes. Pasti SMK banyak aset nih. Tanya salah satu Pak Wan. Oh ya. Aset berprestasi. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat Allah kita kembali dapat belajar bersama, berdiskusi, berbagi untuk meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran di program pendidikan guru penggerak. Selawat riri salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, patron terbesar umat manusia yang kita rindukan syafaatnya bersama kita nanti di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mohon maaf saya sedikit narik napas dulu. Sampai di rumah tadi jam 13.40 ya, karena ada kunjungan dari BPNP, Badan Penjamin Mutu Pendidikan ya, dan agak sedikit molor waktunya sehingga belum sempat salat zuhur tadi, jadi saya menghidupkan laptop dan menghadirkan teman-teman dan saya izin waktunya sebentar untuk salat tadi. Baik, kita akan segera share. Saya izin share screen untuk kegiatan kita pada hari ini. Bentar ya kawan-kawan. Ya, kita berada pada kegiatan ruang kolaborasi modul
3.2. Bentar dulu, ini kayaknya berubah lagi slideshow saya. Iya. Iya, ruang kolaborasi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sesi kedua yaitu sesi presentasi. Paket modul besarnya adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sesi pembelajaran yang kedua dengan jumlah jam pembelajaran selama 3 jam pembelajaran. Agenda kita pada hari ini adalah pembukaan, kemudian aktivitas pokok sesi 2, refleksi aktivitas pembelajaran sesi 2, dan juga sesi penutup. Pembukaan selama kurang lebih 10 menit, kemudian aktivitas pokok sesi 2, presentasi kelompok selama 110 menit. Ya. Di sini ada penguatan dan refleksi pembelajaran, penyampaian umpan balik, penguatan dan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta penutup, penyampaian rencana kegiatan selanjutnya, penutupan sesi dan foto bersama. Tujuan pembelajaran kita adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil pemetaan atau identifikasi di daerahnya untuk sekolah. Ya. Jadi mempresentasikan hasil pemetaan atau identifikasi di daerahnya untuk sekolah. Kemudian calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil pemetaan aset yang dipresentasikan. Kesepakatan belajar kita masih sama, di mana seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka yang lain aktif mendengarkan. Berpendapat, silakan berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, kemarin kita sudah melakukan aktivitas di sesi 1 ruang kolaborasi. Ya. Oke, boleh diaktifkan di kolom chatnya apa saja nih yang kita lakukan di sesi ruang 1 kolaborasi yang kita lakukan kemarin, ya, atau boleh juga ada yang open mic. Saya tunggu di kolom chat teman-teman. Silakan semua aktif menjawab. Aktivitas apa saja yang sudah saudara lakukan di sesi 1 ruang kolaborasi ini? Iya, mohon segera direspon pertanyaannya. Bu Novi, silakan Bu Novi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi di ruang kolaborasi 1, kami ya sudah berdiskusi tentang identifikasi aset-aset yang ada di sekolah serta pemanfaatannya. Nah, di sini ada beberapa aset ya, ada aset modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal agama dan budaya, modal fisik, finansial, dan juga modal lingkungan. Nah, di sini kami sudah berdiskusi, kami kelompok 2, yaitu menemukan aset-aset yang ada di sekolah, juga sarana dan prasarana yang selama ini mungkin yang kami tahu itu sarana dan prasarana itu
cuma tidak hanya benda hidup saja, tetapi tidak hanya benda abiotik saja, tetapi ada juga abiotik seperti manusia, rekan sejawat yang bisa kita jadikan aset saat pembelajaran di sekolah. Itu saja Bu, terima kasih. Ibu udah terlempar tuh kayaknya. Iya. Iya, kayaknya Ibu udah ini ya. Iya, mohon maaf teman-teman, saya terlempar. Iya Bu, itu saja mungkin Bu. Iya, saya akan yang Bu Novi sampaikan tadi, tapi saya sempat menangkap ya. Nah, jadi aktivitas kita yang pertama kita lakukan di ruang kolaborasi itu tentu saja ya, mengidentifikasi aset apa yang dimiliki oleh daerah yang ada di sekitar sekolah kita ya, karena kalau sekolah kita juga satu teman saja nih yang sekolahnya kita pergunakan. Jadi kita juga membantu ya menemukan di sekitar sekolah teman itu ada apa, sehingga nanti pada demonstrasi kontekstual kita dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk sekolah kita sendiri ya kawan-kawan ya. Nah di sini jelaskan hal penting apa yang saudara dapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di sesi 1 ruang kolaborasi ini. Kemarin juga kita sudah sampaikan ini sebenarnya ya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin open mic ataupun di kolom chat ya. Hal penting apa nih yang kita dapatkan? Ya Bu Azizah silakan. Yang lain mohon di kolom chatnya teman-teman. Izin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang penting yang dapat kami angkat untuk pembelajaran di sesi ruang kolaborasi adalah memahami apa saja Bu aset-aset yang ada di lingkungan sekolah, terus bisa membedakan antara yang abiotik dan biotik Bu. Jadi selama ini mungkin pemahaman kita itu aset itu yang memang diberikan oleh pemerintah tanpa mengetahui bahwa ada aset-aset modal-modal manusia, terus ada modal fisik, sosial, politik, agama dan budaya, serta lingkungan alam, serta adanya modal finansial, Bu. Selama ini memang tidak paham, Bu. Tapi dengan ada kegiatan di modul 3.2 ini, pencerahannya semakin bertambah untuk pemahaman ke depannya, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, luar biasa Bu Azizah ya. Dan ini yang kita tangkap. Kita dulu sering terlena dengan yang dipikir aset sekolah itu hanyalah gedung sekolah ya Bu ya. Satrasnya, kursi yang sudah rusak ya, ataupun dapat bantuan. Nah, tetapi kita tidak memikirkan bahwasanya Gecik Gampung itu juga adalah modal manusia yang dapat membantu sekolah kita. Komite sekolah itu juga modal ya. Kemudian ketertiban beragama ya, kemudian agama yang kita beri pemahaman pembekalan apapun ya, dalam itu merupakan modal karena mencegah dari hal-hal yang di luar daripada keinginan kita, terutama dalam pembentukan karakter. Dan juga kemarin tentunya kawan-kawan ini, kata Pak Aris apa nih? Nah, selama ini berpikirnya aset itu sastra saja. Dan juga ternyata mendapatkan praktek baik dari kawan-kawan melalui kita ngobrol, itulah pentingnya kolaborasi ya. Kita jadi punya ide ya. Oh, Bu Anjar punya ide, dia mau buku pustakanya yang sudah mau dibuka ataupun mau dihancurkan ya, timbang dijadiin kertas untuk bungkus lebih bagus, mungkin dimanfaatkan ya Bu Anjar ya. Nah ternyata kita sadar kata Bu Teti bahwasanya bentuk aset di sekolah itu banyak ya. Nah ini dia. Jadi teman-teman selaku orang yang bergerak dan menggerakkan, pemahaman tentang ini penting. Jadi mari kita berpikir bahwasanya kita itu di sekolah punya kekuatan, punya modal yang dapat kita manfaatkan ya.
Nah, hari ini cerita praktik baik saya, barangkali nanti malam di Instagramnya, semoga teman-teman tidak merasa lelah ya. Nah, untuk saya berbagi. Nah, hari ini nanti lihat, kami didatangi oleh sekolah Fatih Bilingual School di yang ada di daerah Darussalam, Fatih Putri ya. Kita tahu sekolah yang seperti apa ya. Sekolah TK itu sekolah yang bebas, dia tidak dibantu sedikit pun oleh dana BOS, sebegitu mandirinya ya teman-teman ya. Nah, mereka itu menghibahkan banyak sekali buku dan jurnal ya, sehubungan dengan mereka sangat apa ya, idenya dari Bu Intan nih, karena di dalam sebuah rapat ya, saya duduk di samping Kepala Sekolah Fatih Putri, saya menyampaikan, Ibu, boleh nggak kalau seandainya ada yang tidak dimanfaatkan di sekolah dan ingin dibuang, bolehkah kami Bu memilikinya? Ya, ternyata beliau menjadikan ini sebagai salah satu program ya, kerjasama MOU sudah ditandatangani dengan Kak saya tadi ya. Mereka akan membantu apapun yang mereka bisa bantu untuk memajukan sekolah kami. Nah, luar biasa bagaimana kita menggerakkan komunitas ya. Tadi teman-teman saya sangat terharu, nanti lihat di Instagram sekolah kami masing-masing juga upload ya. Bagaimana saya sampaikan, inilah yang dibilang dengan PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, ini dia ya. Jadi bukan tidak mungkin aset dari Fatih Putri itu bisa menjadi aset juga SMP 10. Mereka langsung mengiyakan saat saya berkata, boleh nggak Bu, tim Olimpiade kami berkunjung untuk melihat bagaimana kesiapan ananda-ananda kita di Fatih. Silakan Bu Intan, kapan saja dan di waktu kapan saja kami siap menerima surat dan siap menerima ananda-ananda kita dari SMP 10 untuk berkunjung ke sekolah Fatih Putri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di mana di sini modal lingkungan bermain, modal manusia memanfaatkan, begitu welcome-nya Ibu Kepala Sekolah dari Fatih ya. Itulah kita husnul suzon ya, berprasangka baik gitu ya. Jadi jangan sebelum-sebelumnya nyerah ya. Bahkan saya menyampaikan apapun bentuk sumbangannya Bu, Ibu, termasuk kalau ada sepatu tas yang layak pakai, ya saya nggak perlu malu teman-teman, karena itulah yang saya hadapi di sekolah. Sebenarnya sekolah saya dan sekolah kawan-kawan di Aceh Jaya itu tidak terlalu jauh berbeda kalau saya sampaikan, ya, dimana sekolah saya itu memang di kota, tetapi kami isinya adalah anak-anak yang ekonominya itu lebih kepada menengah ke bawah ya, bahkan lebih ramai yang ke bawahnya teman-teman. Jadi kita melihat peluang sekecil apapun ini ya, itu termasuk modal manusia ya, modal kepala sekolahnya yang nggak gengsian, dan kepala sekolah Fatih yang orangnya sangat empatik. Nah, itu dapat dijadikan modal manusia. Nah, barangkali nanti juga bisa ditambahkan. Jadi modal manusianya tidak hanya yang di sekolah, teman-teman ya. Tengku Gampung ada di sekolah kita ya. Itu juga Tengku Dayah pesantren kayak di dekat sekolah Pak. Itu juga modal manusia ya, yang dapat kita manfaatkan. Nah, itu dia. Karena kita belajar tentang PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset tadi, ya. Baik, kita akan baik. Ini pemahaman kawan-kawan, alhamdulillah. Semoga ya di presentasi ini saya melihat, mungkin belum berani saja untuk terlalu eksplor, tapi saya optimis nih kita bisa, ya. Baik. Mas Rob. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi aset. Setiap kelompok memberikan umpan balik. Jadi kelompok tidak ada ditentukan, ya. Nggak ada hadirin, nggak ada penyaji, siapa aja boleh. Umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Hal paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan hal yang mungkin sangat tidak berhubungan dengan aset sumber yang kita diskusikan. Ada temuan baru nih.
Oh, ini juga bisa jadi aset, keren banget ya kalau bisa. Oke, saya rasa cukup jelas kawan-kawan ya. Namun saya tetap memberikan kesempatan untuk bertanya. Setelahnya kita akan apa namanya? Undi ya, kelompok mana sih yang duluan? Oke, kalau tidak ada, kita akan coba. Mari kita coba ya. Bismillah. Oke. Kita 3 kelompok kawan-kawan kan? 4 Iya, Ibu. Hah? Bu. 4. Tiga. Tiga. Hah? 3 kelompok, 3. Oh, nggak jadi 4 ya. 3 kan? Oke, berarti tiada dusta, kelompok 2 silakan ya. Kalau 4 mau saya ulang lagi tadi. 3. Oke, silakan teman-teman. Ya, silakan. Sambil teman-teman persiapan, saya izin ambil minum sebentar ya. Ya Ibu. Kelompok 2. Bisa Bu Azizah? Nggak bisa dibilangnya nggak bisa ini nih. Nggak bisa berbagi. Anda harus memberikan izin untuk berbagi layar. Apa maksudnya nih? Itu coba ya. Padahal udah kakak buka nih. Ya, silakan kawan-kawan, silakan lanjut. Nah, Dek. Tahu Ibu Rosita aja yang buka nih, Dek. Udah bisa tuh Bu Rosita. Udah nih ya. Udah. Berarti kakak aja moderator ya. Boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tapi sebelumnya, mari kita buka sesi presentasi ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang diawali dengan pembacaan ataupun pemaparan slide oleh Ibu Sri Wahyuni. Selanjutnya
Untuk tanya jawab Ibu Anjasmara dan saya sebagai moderator. Ibu Rasita sebagai penampil slide. Kami undang Ibu Sri untuk mempresentasikan pemaparan dari kelompok 2. Silakan Ibu Sri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba Bu Rosi dibuka terus. Tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran khusus, TGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset, modal utama, dan pemanfaatannya di wilayah Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Identifikasi aset utama, pengembangan sumber daya yang ada di Lamno. Itu ada 7, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, modal finansial, modal agama dan budaya, dan modal politik. Yang pertama ada modal manusia, kepala sekolah dan guru. Kualifikasi pendidikan sebagian besar S1, guru yang memiliki sertifikat ada 6 orang, keterampilan khusus yang dikuasai guru antara lain ada di bagian voli, tilawah, bahasa Inggris, yang dapat bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan eskul. Kemudian di Tendik mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknik, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum kebijakan. Selanjutnya ada wali murid dan murid. Berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif, berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional, dan berpartisipasi dengan guru dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya ada murid. Murid berprestasi dalam bidang olahraga, minat murid dalam seni cukup tinggi. Ada pengawas. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Ada komite. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah pada orang tua murid. Selanjutnya ada masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam sekolah, penyediaan komunikasi dan pengalaman praktis, mendukung pengembangan siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada modal sosial. Kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid. Keyakinan kelas dibuat agar murid menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. Kemudian ada MGMP dan KKG sebagai wadah komunikasi guru, masing-masing dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. PGRI sebagai organisasi profesi guru, kegiatan Kombel sebagai wadah peningkatan kualitas pengajaran kolaborasi dan dukungan kolektif. Selanjutnya ada modal fisik. Adanya gedung kader dengan atap lumayan bagus dapat dimanfaatkan untuk penggunaan atau tempat kegiatan. Untuk tempat panggung atau tempat kegiatan. Adanya lahan kosong yang dapat dijadikan tempat bermain atau lapangan sepak bola. Dekat dengan jalan sehingga memudahkan akses. Bangunan musala dapat bermanfaat dalam musyawarah dan mufakat. Jaringan internet yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar guru dan murid dan masyarakat. Peralatan teknologi, proyektor, wifi, sumber belajar, perangkat lunak pendidikan
pendukung pembelajaran berbasis teknologi yang memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis, peralatan tanda untuk kegiatan festival dan keagamaan, infrastruktur sekolah, bangunan dan ruang administrasi yang mendukung operasional sekolah, memastikan keberlanjutan kegiatan pendidikan, dan memberikan tempat yang aman dan teratur bagi siswa, staf, dan masyarakat. Selanjutnya ada di modal lingkungan atau alam. Dekat dengan kebun, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang bagian tumbuhan. Dekat dengan hewan ternak, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang cara ternak hewan sebagai mata pencaharian penduduk. Kemudian dekat dengan sawah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang pemenuhan sumber pangan dan jenis profesi lainnya. Dekat dengan air terjun yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tentang pembangkit tenaga air. Dekat dengan pegunungan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tentang macam-macam tumbuhan dan juga sumber ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada di modal finansial. Dana BOS untuk pemenuhan kebutuhan sekolah, koperasi dan kantin sekolah untuk penyediaan ATK dan kebutuhan di sekolah. Dana desa dan dana sosial bermanfaat untuk membiayai kebutuhan fasilitas desa dan alokasi dana desa. Selanjutnya ada di modal politik. Kebijakan kepala kantor camat dalam pengambilan keputusan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kerjasama dengan Puskesmas dalam program stunting untuk menjaga kesehatan masyarakat, kerjasama dengan Polsek dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan bahaya narkoba, kerjasama dengan perpustakaan kabupaten untuk meningkatkan minat baca anak. Selanjutnya ada di modal agama dan budaya. Dekat dengan pesantren sehingga dapat diminta bantuan untuk mengisi acara keagamaan, lingkungan berbudaya mendukung nilai-nilai tradisi dan kebiasaan budaya yang mengenalkan beberapa aspek lingkungan masyarakat. Terima kasih. Demikianlah pemaparan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke operator. Baik, terima kasih Ibu Sri atas pemaparannya tentang presentasi modul 3.2 yang sudah dilaksanakan. Baik rekan-rekan, mohon pemaparannya atau tambahan, kritik, saran, ataupun pertanyaan. Boleh dimulai rekan-rekan? Ya, disilakan Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan ya. Coba dilihat di modal manusia, itu apa salah ketik Bu Adijah, guru yang bersertifikat. Maksudnya apa yang bersertifikasi 6 orang? Di modal manusia, itu ada Guru yang memiliki sertifikasi. Ya, karena kalau sertifikat berarti sertifikat apa ya? Kalau sertifikasi Sertifikasi. ya. Ngetikat ya Bu ya? Ya. Ya. Selanjutnya hal yang menarik yang ditemukan itu pada modal lingkungan dan alam, itu ada pemaparannya, itu dekat dengan air terjun, dengan pegunungan dan sawah, itu yang menarik mungkin ya, yang menjadi aset yang di lingkungan sekolah. Sehingga nanti mungkin anak-anak mungkin ada kolaborasi dengan aset itu ya. Selanjutnya untuk modal agama dan budaya, mungkin untuk kelompok Ibu Adizah, apa selain pesantren mungkin ada lagi untuk modal agama dan budaya. Itu kan banyak mungkin selain pesantren tadi, pesantren Budi Bu Adizah ya. Kalau pesantren banyak Bu, kalau disebutkan satu-satu yang. Nah, maksudnya modal agamanya selain pesantren mungkin ada lagi yang selain pesantren. Mungkin kolaborasi di samping itu apa, mungkin ada fardu kifayah atau bagaimana dekat kampung itu. Mungkin Kalau itu saja.
Kalau dari desa banyak Bu, cuman kan kami ambil yang pesantren Bu. Kalau misalnya dari kampung banyak seperti kayak Izin Ibu Anjar, boleh. kita selesaikan dulu Ibu Yanti dalam menanya ya kan? iya. Oke, Mungkin lanjut hanya Ibu itu Yanti. saja. Mungkin hanya itu saja. Mungkin modal agama dan budaya mungkin bisa ada tambahan lain selain pesantren begitu Bu Aziza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yanti, luar biasa ya tambahannya dari bahan untuk kami, referensi kami untuk perbaikan. Baik, Ibu Anjar, silakan ini untuk menambahkan ataupun memberi tambahan atas pertanyaan Ibu Yanti. Disilakan Ibu Anjar. Baik, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab pertanyaan Bu Yanti tadi tentang tambahan modal agama dan budaya di lingkungan kami Indrajaya dan Jaya. Jadi kan kami tampilkan itu pesantren juga sebenarnya fardu kifayah itu udah masuk ke lingkungan berbudaya mendukung nilai-nilai tradisi dan kebiasaan budaya Ibu. Jadi kami cakupnya ke situ, enggak kami tulis lagi tentang kayak salat berjamaah kayak gitu atau memandikan salat jenazah itu udah kami masukkan ke nilai-nilai tradisi dan kebiasaan budaya Ibu. Tapi kalau memang harus kita tambahkan nanti kami tambahkan lagi Bu. Begitu. Terima kasih Bu Anjar atas jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan? Ya, bagaimana rekan-rekan yang lain? Ada yang mau ditanyakan ataupun yang mau ditambahkan dari slide kami ini? Silakan. Baik, sudah ada Ibu Novi Andriani. Disilakan Ibu untuk memberikan tambahan ataupun pertanyaan Ibu. Disilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ya hasil presentasi dari kelompok 2 tadi sudah sangat bagus ya. Cuma di sini ada masukan saya sedikit Bu di slide pertama dan slide kedua itu mungkin hurufnya itu agak kecil Bu ya. Oh iya. Ya, kemudian di sini di modal lingkungannya Bu. Di modal lingkungannya. Bawah lagi Bu Rosita. 11 ya. Modal manusia tadi sepertinya ya. Modal lingkungan Bu Anjar. Ya, tadi kan ada disebutkan salah satunya itu asetnya ada air terjun ya. Nah, ini slide 13 Bu, 13. Ya. Slide 13. Ini dekat dengan air terjun, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar Bu ya. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah sebelumnya ini pernah nggak air terjun ini mungkin dimanfaatkan sebagai sumber belajar di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Nah, kalau ada mungkin seperti apa contohnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Saya coba jawab terus ya Bu Azizah. Nanti ditambahkan sama kawan-kawan saya. Boleh, disilakan Ibu Anjar. Jadi ini bukan pengalaman tapi cerita dari SD saya. Jadi kami bukan refleksi sih sebenarnya, tapi pernah mengajak anak-anak. Jadi kan itu untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk belajar sekalian mandi-mandi pertama kan. Nah, di situ kami lihat di air terjun tempat yang pastinya itu nama air terjunnya di Sabet. Ya, jalan masuk kampung Lamdurian, ke sana ada kampung lagi Lamasan. Nah, di sana ada pipa yang dimanfaatkan untuk tempat pembangkit air ke warga-warga Ibu. Nah, jadi di situ anak-anak naik ke atas pegunungan atau lebih tinggi ke tempat air terjun itu untuk melihat tempat yang langsung pipanya untuk mengaliri airnya.
Jadi bukan di tempat permainan pemandian air terjun, tapi di atasnya masih bisa untuk dinaiki. Nah, anak-anak di situ walaupun tidak semua ya. Jadi yang kami ajak atau kami bawa kemarin itu mungkin sekitar 18 orang siswa. Nah, yang menaiki di sana mungkin sekitar 11 atau 12 orang naik ke atas itu melihat langsung pemanfaatan air tersebut untuk pembangkit tenaga air, begitu kan? Jadi lalu di sekolah bukan besoknya, tapi ada waktu ada pembelajaran. Nah, guru olahraga ya, bukan saya pribadi, guru olahraga itu menyampaikan lagi dengan mempresentasikan contoh-contoh pemanfaatan juga bagaimana caranya airnya itu bisa merambat atau dialiri ke rumah-rumah warga, begitu Ibu Novi. Secara detail lagi pada guru pada saat pembelajaran di kelas. Begitu Ibu Novi. Terima kasih. Ya, baik Bu Anja, terima kasih. Berarti luar biasa sekali ya, menarik sekali pembelajarannya ya kalau seperti itu ya. Karena dekat Ibu, karena dekat ya. Jadi dimanfaatkan. Sebenarnya kami banyak sebenarnya lingkungan ya. Kayak foto merhum itu juga mengajarkan tentang lingkungan, tentang budaya-budaya sebenarnya. Kalau misalnya kami tambahkan banyak ya kan. Kayak foto merhum itu kan adat ya, budidaya juga kan. Nah, di sana ada kuburan yang kan udah hukum sekolah kan adat bak foto merhum kan kayak gitu. Nah, juga udah pernah kami bawa kemarin tuh pas pas kali mungkin waktu akrab. Jadi kan kami membawa juga anak-anak gitu kan. Jadi sudah ada lah pengenalan yang ada di lingkungan kita sekitar. Alhamdulillah di Lamno banyak Bu wisatanya ya, yang juga bisa menjadi perbandingan anak-anak untuk ilmunya ya. Contoh langsung lah turun ke lapangan. Begitu Bu Novi. Berarti kalau bawa anak-anak itu ke kuburan di merhum ya, itu lebih ke agamanya ya Bu Anjar ya? Iya, budaya, masuk budaya. Agama dan budaya masuk Bu. Iya. Banyak sejarahnya kan? Ya, baik Bu Anja, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Novi, Bu Anjar, sudah sama-sama kita berdiskusi. Ya, saya sependapat dengan Ibu Anjar ya, di pribadi saya sendiri ya. Di rumah ini kami tidak pakai air leding tuh, langsung dari gunung, pakai pipa langsung dikonsumsi oleh masyarakat ya, tanpa membayar, cuman tinggal lagi seminggu sekali atau sebulan sekali dibersihkan. Jadi tanpa terasa sumber daya manusia dengan modal lingkungan alam ini sangat-sangat bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat. Begitu Ibu Novi ya, yang perlu saya tambahin. Sedikit tambahan dari saya Bu Aziza. Oke, ya silakan Ibu Rosita. Luar biasa. Ya, lanjut. Ya, Ibu Anja cerita tadi itu di sekolah saya tuh di Sabit. Itu ceritanya. Karena memang di sana ada saluran airnya itu yang mengaliri itu ke sawah juga ada, ke tempat masyarakat juga ada. Nah, begitu. Dan kami pun di depan sekolah. Jadi kadang-kadang ekstrakurikuler itu kami buat untuk berenang itu di depan sekolah kami. Begitu. Jadi memanfaatkan yang ada kan. Itu yang sering kalau penjas itu atau guru olahraga itu sering menggunakan sungai itulah. Begitu. Mungkin itu tambahannya dari saya. Baik, Ibu Novi mau tanya kembali, bagaimana Ibu Novi? Ada mungkin ada Pak Yos ya, ayo lanjut Pak Yos. Silakan. Ya, Pak Yos, silakan Pak Yos. Ada yang dengar suara saya? Dengar Pak. Serak ya Pak, serak Pak. Kena laptop mahal nih. Ini saya mau tanya di slide yang terakhir, modal finansial. Apa tuh Bu? 16. Ya pergi tanam. 16 Bu Rosita. Ya. Udah masuk ke sini nih sana. Oh ya, balik lagi. 14 Bu, bukan 16. Oh, 14 ya.
Berapa? Sabar ya, Bu 16. Yos. Ya, soalnya tadi kan kepingin ngomong jadi balik ke sana. Slide 14. Aduh, kemana nih? Buka aja di PPT-nya lagi, Bu. Samping itu. Samping akun. Sebelah kanan akun, Ibu. Di sebelah akun Ibu kan ada. Sebelah akun Ibu PPT-nya. Buka aja di situ lagi. Sebelah kanan. Soalnya udah masuk ke sini, nggak mau lagi. Langsung aja lah, saya teringat-teringat sedikit. Atau boleh Pak Yos dilanjut aja Pak Yos, pertanyaannya seperti apa Pak Jadi Yos? kalau modal finansial kan ada dana bos. Dana bos kan bisa dimanfaatkan. Yang saya ingin tanyakan modal dana desa nih, bagaimana pemanfaatan dana desa? Aset pendidikan ini dikemanakan? Bagaimana caranya dana desa itu dipakai? Ya, baik. Baik. Lanjut Ibu Anjar untuk menjawab tentang aset desa. Ya, Dana ini desa. dana desa. Sedikit ya Pak Yos, ini yang saya tahu kan, dan saya cari tahu juga sedikit kemarin. Jangan salah jawab, takut ada pertanyaan. Jadi kita kan kalau kita sebagai guru, ya seperti saya kan, saya karena udah di sekolah juga sebagai bendahara bos, ya kan, yang membuat arkas. Nah, saya juga udah kemarin pas kali sore saya pergi ke kampus tentang dana APBN, yang ada di bukan APBN, kalau misalnya di kampung langsung dibilang dana desa. Nah, dana desa ini dia menurut jumlah kakak ini yang katanya ya dari bukan, saya nggak ketemu sama bendaharanya kemarin, tapi ketemu sama Pak Sekdesnya, jadi wawancara lah sedikit ya. Jadi saya mempertanyakan, Pak, bagaimana tentang dana desa yang ada di desa kita, kalau saya boleh tahu sedikit. Jadi dari kesimpulannya, banyaklah bercerita ya, jadi saya bilang aja kesimpulannya. Jadi dana ini dipakai memang dananya untuk desa itu dipakai di acara-acara, misalnya nanti ada acara musyawarah yang dilakukan di musala atau di tempat aula begitu. Nah, di sini dimusyawarahkan rencana-rencananya mau dibawa kemana anggarannya. Nah, anggaran itu setelah ditelaah itu ada yang dialihkan ke PAUD ya, atau anak usia dini ya. Nah, juga ada ke posku atau tempat kesehatan desa ya, di situ juga dicurahkan. Nah, lalu juga ada untuk pembangunan atau misalnya kayak kemarin katanya ada pembangunan untuk WC atau jaban yang ada di kampung. Nah, juga ada misalnya nanti ada acara festival. Nah, setahun sekali ada itu acara festival anak soleh namanya. Nah, anggaran itu juga dimasukkan ke situ, walaupun nanti ada anggaran dari kakak atau kepala desa ya, keluarga yang akan membantu tambahannya ya, karena jadi sebenarnya dana-dana itu memang sudah direncanakan ya semaksimal mungkin oleh desa ya, berumbu dari warga kampung itu, kepala-kepala keluarga, juga warga-warga desa, yang tokoh-tokoh kampung kecil sekdes akan merencanakan kemana dana itu akan dialokasikan katanya kan begitu. Jadi sudah ada rencananya dan memang dijalankan Bapak kan begitu. Itu yang dari kesimpulan dari wawancara saya kemarin dengan Bapak Sekdes Yos. Baik. Terima kasih Pak Yos. Sudah jelas sekarang. Terima kasih Bu Ida. Ya, sudah Pak ya.
belajar tentang pemahaman bagian desa ya Pak Yos. Ya, Baik rekan-rekan yang lain atau kelompok-kelompok yang lain ada ingin bertanya ataupun memberi masukan, disilakan. Bagaimana rekan-rekan? Bagaimana rekan-rekan? Mungkin lain ada tambahan? Iya benar. Untuk perbaikan kami ini. Sebenarnya kalau kita mau cari tahu lagi Bu Azizah kayak kemarin banyak sebenarnya aset-aset ya. Yang kalau kita telusuri mungkin nggak cukup waktu dalam seminggu itu kita ya tanya jawab sama ya yang megang-megang apa aset. Sampai batu kerikil itu bisa jadi aset di kampung. Benar Ibu Anjar, benar. Dari hasil mau apa kita ya, kolaborasi satu sama lain ya. Semakin kita gali semakin banyak ini dari manusia, fisik, sosial, politik, agama, budaya, lingkungan alam, finansial. Wah, luar biasa. Itu, Bu Rizky silakan itu mau tanya. Kita kasih saran. Silakan. Bagaimana Ibu Rizkiana? Silakan Ibu bertanya. Terima kasih kelompok 2 ya. Tadi di situ ada saya lihat tentang kepanitiaan kegiatan sekolah. Di slide berapa tuh ya? Di Bu. Coba Bu Rosi bisa tampilkan. Udah keluar ya slide-nya ya, nggak apa-apa. Kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola semua kegiatan yang ada di sekolah mungkin Bu Ibu. Kira-kira nih Bu, ataupun kalau ada kegiatan di sekolah, siswa itu pernah nggak dilibatkan sebagai panitia atau apa gitu? Itu Bu. Baik Ibu Reskiana, izin Ibu Anjar ya, silakan, saya yang menjawab ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih saya yang menjawab ya pertanyaan Reskiana tentang kepanitiaannya, luar biasa ya. Jadi ini langsung di sekolah saya ini Bu Reskiana. Jadi 2 tahun sekali kami itu membuat ulang tahun itu, ulang tahun sekolah. Jadi kemitraan kami dengan sekolah-sekolah di lingkungan Indrajaya itu ada 9 ya. 9 SD, 2 min ya, begitulah. Jadi setiap 2 tahun sekali kami buat ajang khusus untuk kreativitas anak. Jadi selalu kami buat kepanitiaan dari OSIS bergabung dengan sekolah-sekolah yang memang kami tunjuk untuk memeriahkan acara ulang tahun kami sambil kami itu membuka sarana untuk menciptakan kreativitas siswa. Jadi, misalnya contoh kemarin kami buat tentang seni. Seni ada tentang cerdas cermat, ada sampai ke pantomin kemarin kami ada buat dengan tujuan untuk mendidik anak berkarakter, berkreativitas, dan rasa tanggung jawab mereka. Nah, itu tujuan pertama kami. Sambil kami ingin membuat promosi untuk siswa-siswa di lingkungan Indrajaya itu ada keinginan untuk masuk ke sekolah kami. Jadi di saat PPDB itu kami ibaratnya dapat sambutan. Sambutan awalnya memang siswa itu tidak banyak yang cuma berapa 4 rombel dulu, sekarang alhamdulillah sudah 7 rombel itu alhamdulillah sekolah kami. Jadi niat pertama itu untuk mendidik siswa itu belajar tentang kepemimpinan, bertanggung jawab dan mengasah keterampilan. Jadi insya Allah sampai saat ini masih berjalan di sekolah kami. Mungkin seperti itu Ibu Reskiana atau Ibu Anjar mau menambahkan kembali. Silakan Ibu Anjar. Iya Ibu, terima kasih Bu Azizah. Ya betul itu ya, kan memang acaranya kemarin tuh kami lihat contoh dari sekolah Bu Azizah. Sebenarnya kita sekolah kita semua itu sebenarnya panitia memang termasuk ke dalam siswa itu termasuk. Kita lihat saja waktu saat acara apapun kita pasti pernah minta tolong atau kolaborasi dengan anak-anak misalnya kan. Tanpa kita sadari, kita sudah berkolaborasi dengan anak-anak dalam suatu acara apapun. Misal kalau ada acara maulid di sekolah, anak-anak pasti akan ini yang tukang bagi makanan atau ini yang menerima tamu, pasti kita
pasti mengikut sertakan siswa. Nah, itu siswa sudah ada sudah menjadi panitia walaupun kita tidak membuat panitia. Sebenarnya kita memang harus mengikat atau mengajak anak-anak untuk menjadi panitia. Baik itu misalnya panitia apa? Kita sebenarnya ada dokter kecil. Itu siswa udah ada dalam peserta juga udah masuk dalam panitia, cuman tidak kita buatkan SK-nya ya kan. Kalau kita kan biasa SK apa nih? SK piket misalnya kan. Nah, siswa sebenarnya juga sudah jadi panitia. Panitia apa di kelasnya mungkin. Nah, dia juga udah termasuk panitia. Atau acara, sebenarnya banyak kan acara keagamaan. Ya, yang paling sering kita lihat itu di sekolah-sekolah kan ada acara maulid ya. Nah, secara tidak langsung kita kan sudah melihat anak-anak itu sebagai panitia dalam kegiatan tersebut. Nah, gitu. Kayak di SMP 1 ya, Bu Sri ya. Ada juga tuh acara-acaranya. Nah, jadi secara tidak langsung ya Bu Rizky, anak-anak itu memang sudah menjadi panitia di sekolah kita. Atau anak-anak juga menjadi panitia di kampung. Nah, acara maulid yang dike siapa? Siswa kan? Nah, itu juga sudah masuk dalam panitia. Walaupun tidak ada SK-nya, tapi mereka sudah termasuk dalam kepanitiaan atau panitianya begitu. Ibu Rizky. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan saya atau kelompok lain, boleh silahkan. Iya, benar sekali Bu Aziza dan Bu Anjar ya. Cuman kalau kita di anak SD ya Bu Anjar, anak-anak itu tidak langsung dibilang gitu ya. Mungkin kalau SMA, SMP kan langsung tertulis seksi ini, seksi ini gitu kan. Karena tadi di ANBK banyak soal-soal yang menanyakan apakah kamu pernah terlibat dalam panitia apa gitu kan. Jadi anak-anak nggak pernah Bu, nggak pernah gitu. Jadi karena anak SD itu memang tidak tertulis, tidak sama seperti kakak-kakak SMA begitu. Terima kasih Bu Azizah dan Bu Anjar. Iya. Iya, baik Ibu Reskiana. Malahan gini Ibu Reskiana, Ibu Anjar ya, kita sekarang kan sudah ada galakan tentang P5 ya. Jadi sudah terbiasa anak-anak untuk berkecimpung di kegiatan-kegiatan. Jadi untuk pembinaan karakter mereka itu sudah lebih terarah ya. Mungkin seperti itu ya Ibu Reskiana. Baik, rekan-rekan ada lain? Halo. Baik, luar biasa kita Ibu Anjar. Silakan. Ya, ada Bapak Aris Suhendri. Ayo, silakan Pak Eri. Pak Aris. Oke. Suhendri. Ya, baik. Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya memang mau menguatkan aja ya, memang yang dikatakan oleh Bu Acar, Bu Azizah tadi dan teman-teman lain sudah benar semua. Dan saya sendiri mengalami sebelum kita belajar tiap modul di guru penggerak ini memang contohnya seperti aset ini ya. Saya berpikir aset ini cuma jaringan. Lengket Pak Aris. Pak Aris. Jaringan tuh Pak Aris. Iya, boleh di kolom chat kalau nggak Pak Aris. Ibu masih sama kita nggak ya? Apa Ibu terlempar lagi? Hadir. Oh, hadir. Kami kecarian. Ya. Nah, itu Pak Aris sudah nyambung. Saya yang terlempar apa Ibu ini jaringannya tiba-tiba hilang? Pak Aris yang terlempar. Silakan Saya Pak ya. Aris. Maaf Ibu. Silakan Pak. Ya jaringannya agak kurang pas nih. Silakan Pak. Jadi mungkin demikian Ibu ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sudah tepat sekali. Kita di sini memang saya sendiri beranggapan kalau aset itu hanya laptop, bangunan sekolah, istilahnya kan, memang itu aset. Ternyata kita sendiri bagian dari aset itu dan siswa-siswa kita adalah aset yang sangat penting yang harus kita jaga untuk generasi kita. Mungkin demikian dari saya Ibu Reskiana dan
teman-teman yang lain. Terima kasih, luar biasa sekali ini kelompok 2 yang pertama tampil sudah membuka wawasannya ya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di slide pertama kami nih ya rekan-rekan, kami ini berkolaborasi dengan Foto Bersama untuk menunjukkan bahwa Jaya dan Indrajaya itu memang serumpun. Jadi pemimpin pengelolaan sumber daya kelompok 2 ini sinkron dia. Kolaborasi antara kecamatan satu dengan kecamatan yang kedua. Jadi baik rekan-rekan, kalau tidak ada lagi pertanyaan ataupun tambahan, kami tutup nih presentasi dari kelompok 2. Mudah-mudahan pembelajaran kita di modul 3.2 ini bermanfaat saat ini, dan untuk pembelajaran kita selesai pendidikan ini melanjut kepada pemahaman kita dan dapat menerapkannya pada diri kita sendiri dan lingkungan sekolah kita masing-masing. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini atau presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Bagus ya, sudah sudah memetakan aset dan menyampaikan kemanfaatannya. Sangat menarik tadi, ada cerita, ada air terjun ya yang dimanfaatkan untuk langsung air minum ya, aset berupa lingkungan barangkali atau alam ya. Juga tadi siapa yang mengatakan bisa berenang ini? Di mana berenang ya Bu? Di depan sekolah. Bu Rosita. Ya, Ibu Rosita Bu, di Sabit Bu. Memang tempatnya dekat Bu dengan sekolah Bu Rosita. Makanya bisa berenang langsung. Sungai tapi Sungai Bu, sungai. Ya Ibu, betul. Sehingga di depan sekolah kami. Depan SMP berapa tuh? SMP 3 Jaya. SMP 3 Jaya Ibu. Di Lamno Ibu. Di Lamno ya. Ya. Di kota Lamno itu Bu ya. Di kota agak ke ujung Bu. Malah kami dulu itu terpencil Bu. Jadi sungai sekolah terpencil. Sungainya memang bukan batu-batu ya. Bukan, memang besar sungainya tuh. Anak-anak enggak takut tenggelam Bu? Enggak. Enggak Bu, orang tuh ahli sekali. Ada satu lagi Bu sebenarnya. Itu jalannya sekarang tembus ke Janto walaupun belum. Ya. Itu jalannya nanti akan tembus ke Aceh Besar Bu Janto. Ya. Ya, ada sih memang. Kalau kita di sini tuh ada, kalau di Janto tuh kan ada semacam tempat seperti kebun binatang sih, ada apa namanya ya. Nah, itu dia kalau kita terus aja katanya tuh tembusnya ke Lamno ya, tapi saya belum pernah coba juga gitu. Nah, itu memang dimaksud memang tembus nanti sampai ke Aceh Besar ke Janto. Nah, cuma sedikit ada yang saya luruskan teman-teman. Ya. Yang saya luruskan itu tapi wajar saja teman-teman mungkin masih sedikit belum terlalu paham ya, karena modulnya itu ada di depan kita ya. Jadi tentang pelibatan siswa ya, itu bukan yang dimaksud, itu bukan yang seperti selama ini kita lakukan gitu. Nah, kepanitiaan maulid masih kita yang meminta dia membantu ya, terus melibatkan dia yang dikenal dengan student agency alias kepemimpinan murid ya, bagaimana dia tuh terlibat ya, karena dia memiliki pilihan, karena dia didengarkan melalui suara dia, dan dia merasakan program itu sebagai kepemilikannya bukan kita guru, tetapi dia Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nih dalam maulid masih ada like, tetapi ibu yang milih, kemudian bentuknya like itu ibu yang menentukan, itu belum dikatakan kepemilikan murid. Nah, yang dimaksud oleh AN itu sebenarnya, tapi untuk anak-anak SD tidak perlu kita menjelaskan sebenarnya ini nggak ada SK-nya atau apa. Nah, pada saat kita sering bertanya ya,
Ini kita mengadakan maulid nih, kalian maunya seperti apa? Itu yang dimaksud. Bukan dengan menentukan dia ikut ini ya. Kamu jadi panitia konsumsi, kamu penerima tamu, tetapi kita menyerahkan kepada dia gini. Ya. Kan ada bahasanya tuh, saat kita meletakkan kontrol kepada anak ya, bukan berarti itu lepas, tetapi kita juga tetap mengendalikannya. Maksudnya apa? Bukan berarti, Bu, mana paham dia, Bu, nanti hancur-hancuran lah maulidnya kalau dia yang mikirin semua. Nah, bukan juga seperti itu, kawan-kawan. Jadi kita itu terlalu terlalu underestimate ya. Estimasi kita tuh terlalu ke bawah sama dia, ya. Jadi kita menganggap dia tuh makhluk yang nggak berdaya, namanya juga anak-anak. Sekalipun anak SD mampu berpikir metakognisi dengan dia sendiri. Nah, contoh nih, dalam suatu pembelajaran misalnya, ya, pernah nggak kita nanya sama dia, kalian maunya seperti apa nih pembelajaran ini? Kalau kalian itu rasanya bosan, kalian rasakan membosankan. Nah, biasanya kalau itu idenya dari dia, terus dia juga merasa dilibatkan, ibaratnya gini lah, dia membuat dia kasmaran dan jatuh cinta tuh, pada kegiatan itu. Kayaknya nggak bisa dari kita sendiri, nggak bisa kita paksa ini kegiatannya, tapi lebih mendengarkan suara dia. Saat versi dia mungkin terlalu bagaimana, kita tetap bisa meletakkan kontrol guru kepada dia, ya. Kita berikan saran, balas kembali nih, bukan dia yang menyarankan ke kita yang menyarankan ke dia. Nah, seperti itu. Itu yang dikenal dengan modul kita terakhir, yaitu student agency. Ternyata pada saat kita mendengarkan dia, ya, banyak sekali ide-ide mereka yang brilian gitu. Saya sudah sangat terasa pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin teman-teman melihat, oh kayak gini modelnya Bu, keren Bu Intan. Padahal idenya dari anak itu Pak, Ibu. Ya. Sering dari pembicaraan dia, oh aku kan kalau belajar ini aku kayak gini baru bisa dapat. Kita dengar gitu. Itulah yang kita selenggarakan. Ya. Nah, jadi kemarin ada satu yang mungkin mengantarkan saya lulus 10 modul ya. Di student agency ini banyak yang nggak lulus teman-teman. Ya. Nggak layak menjadi instruktur ya. Tetapi saya lulus barangkali karena saya menceritakan sebuah pengalaman yang bersumber dari mendengarkan mereka. Nah, itu dia. Tapi mungkin di modul depan dia saya sampaikan. Nah, tetapi lebih bagus seperti yang Bu Anjar bilang, ya, Ibu Ajija bilang, daripada tidak melibatkan sama sekali. Nah, itu dia ya. Jadi kita udah mulai mencoba. Jadi gimana Bu Intan? Ya, tetap misalnya panitia maulid, udah. Nah, dari sisi kalian, ya, kalian ini bisa bantu apa? Jangan kita bilang kamu seksi cuci piring nak, kamu seksi ini, tinggal kita balikan gitu aja. Jadi tiba-tiba mereka punya, oke, nah kalian ada terima tamu, ada ini. Kalian tuh mau seperti apa sih, terima tamunya seperti apa? Biar dia yang bahas sendiri. Itulah dengan disebut dengan student agency. Tapi nanti dari sisi pakaian saja udah berseberangan. Kita maunya ke kanan, dia maunya ke kiri gitu. Tapi bukan berarti, Bu, saya mau pakai tank top, bukan kita iyakan, tidak juga. Guru bisa meletakkan kontrol pada mereka. Sebagai contoh gini aja, drivernya murid kita, anak kita. Kita bisa loh bilang sama dia, Bang jangan kencang kali ya, Mama takut. Bang kayaknya ini udah terlalu, kamu menikung terlalu gimana, Mama mabuk nih. Jadi drivernya dia, orang gitu, anak, tetapi kan kita tetap bisa mengontrol, betul enggak? Itu analoginya, ya. Nah, bukan kita terlalu mengatur dia, kita berikan dia kepercayaan, tetapi kita tetap mengawasi dari belakang. Itulah tugas fasilitator alias Tuturi Handayani, alias tugas guru. Nah, seperti itu. Baik. Nah, keren. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, saya bangga ya. Bahkan sungai pun dapat menjadi aset bagi kita. Ya, itu dia luar biasa. Kami saja bingung mau bawa anak berenang kemana, ya kawan-kawan. Baik, silakan kita lanjut.
Berarti will of name dulu ya. Biar fair mainnya nih. Kelompok mana yang harus maju? Oke. Nah, udah muncul? Oke. Sudah Ibu. Detik-detik terakhir kelompok 1 yang muncul. Oke, dan untuk kelompok terakhir adalah kelompok 3. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya Bapak Ibu. Jadi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada modul 3.2 yaitu pemimpin pengelolaan sumber daya. Nah, di sini anggota kelompok kami ada Bu Rizkiana, Bu Yanti, Pak Irwansyah, Bu Rizky Ramadhani, dan saya sendiri Novi Andriani. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke presentasi kelompoknya yang akan dipaparkan oleh Bu Rizkiana. Kepada Bu Rizkiana kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya terima kasih sebelumnya untuk Ibu fasilitator kita dan teman-teman semuanya. Pantun ya sebelumnya. Boleh. Sekian. Ya. Biarkan kayu menjadi abu. Abunya putih bagaikan susu. Selamat siang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja diskusi kami, yaitu modul 3.2. Mana tadi? Tentang pengelolaan sumber daya di daerah dan strategi pemanfaatannya. Lanjut, Pak. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Di sini ada 7 aset utama daerah, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, yang terakhir adalah modal finansial. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia asetnya yang pertama, guru ASN yang berijazah S1 ada sekitaran 80-90%. Kemudian guru yang bersertifikasi ada 50-60%. Lalu guru yang berijazah S2 ada 10-20%. Kemudian tenaga pendidik yang memiliki kemampuan TIK ada 70-80%. Lalu kepala sekolah, komite sekolah, siswa, guru, tenaga kependidikan, wali siswa, penjaga sekolah, petugas perpustakaan, dan warga lingkungan sekolah. Ini adalah aset dari modal manusia. Kemudian strategi pemanfaatan dari modal manusia yang tadi adalah seorang kepala sekolah yang memiliki
manajerial, maka lebih mudah mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, mengikuti lomba, dan mengikuti calon guru penggerak. Kemudian dengan memiliki guru penggerak di sekolah, maka akan dapat membantu rekan guru lain dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian dengan mengembangkan bakat dan minat murid, baik melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, yaitu modal sosial. Pada modal sosial ini asetnya adalah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di sekolah, kemudian kerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan upaya peningkatan kantin sekolah yang sehat, kemudian dengan kegiatan di bidang formal, pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru, contohnya guru-guru mengikuti KKG, Kombel, MGMP, dan organisasi IGI. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan wali siswa atau komite sekolah dan penguyupan kelas. Itu tadi aset dari modal sosial. Adapun strategi pemanfaatan dari modal sosial ini adalah bersama Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dalam pengolahan lingkungan hidup seperti kegiatan bank sampah atau pengolahan limbah sampah dan pupuk organik. Kemudian bersama instansi Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dalam mutu makanan yang sehat. Kemudian kepala sekolah terlibat aktif pada kegiatan MKKS dan guru juga terlibat aktif dalam kegiatan KKG dan MGMP. Dan yang terakhir, sekolah dengan baik bersama dengan komite dan wali murid sehingga dapat mewujudkan mutu pelayanan di sekolah. Yang ketiga yaitu modal politik. Pada modal politik ini asetnya adalah sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama adalah status sekolah yang negeri, adiwiyata tingkat provinsi, sekolah ramah anak, perpustakaan terakreditasi nasional perpustakaan. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait di lingkungan sekitar, contohnya seperti bekerjasama dengan Polsek atau perizinan dan keamanan dalam kegiatan, dan kerjasama dengan puskesmas atau pemberian vitamin dan sosialisasi kesehatan dan komite sekolah sebagai stakeholder yang mendukung program kegiatan di sekolah. Kemudian strategi kepemanfaatan pada modal politik ini adalah sebagai sekolah yang dapat bantuan pusat keunggulan, sekolah ramah anak, dan perpustakaan terakreditasi nasional, maka diarahkan untuk menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lain di lingkungan sekitar. Kemudian dengan kerjasama yang baik dengan Polsek dan Puskesmas, maka informasi tentang lalu lintas dan kesehatan lebih cepat diperoleh. Lalu kerjasama yang baik dengan komite sekolah maka dapat memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait peningkatan program sekolah. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Pada modal agama dan budaya di sini asetnya adalah kerjasama dengan dayah atau pesantren yang dekat dengan sekolah. Kemudian memiliki wali murid atau tokoh agama yang melatih siswa di bidang MTQ. Kemudian memiliki wali murid seni melatih siswa menari sehingga berprestasi tingkat kabupaten.
Kemudian guru seni yang dapat melatih kegiatan lomba sehingga meraih di tingkat provinsi. Strategi kepemanfaatan modal agama dan budaya, melaksanakan ibadah sholat zuhur di pesantren yang dekat dengan sekolah. Kemudian mengadakan kegiatan perayaan hari besar agama di lingkungan sekolah, membuka kesempatan peningkatan kemampuan diri di bidang keagamaan maupun budaya, atau ekstra mengaji atau MTQ. Kemudian menyediakan jadwal rutin dalam pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya agar anak senantiasa mendapatkan ilmu agama secara formal di sekolah. Dan mengadakan jadwal pelatihan lomba seperti melukis, seni tari, menyanyi, dan bercerita. Yang kelima adalah modal fisik. Di sini modal fisik asetnya yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, yaitu laboratorium, ruang pertemuan, misalnya pada saat pelatihan, dan rombel tercukupi sesuai dengan jumlah siswa yang ada, lalu perpustakaan daerah dan gedung kesenian yang ada di daerah. Kemudian infrastruktur atau sarana dan prasarana, mulai dari saluran pembangunan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Dekat dengan jalan raya, berada di tengah-tengah lingkungan perumahan, dekat pasar, dekat instansi pelayanan umum. Kemudian strategi kepemanfaatan modal fisik ini yaitu melakukan pengecekan secara berkala, baik untuk pemeliharaan keadaan dan pengadaan, agar selalu terpantau mana bangunan yang butuh rehab atau perbaikan, ataupun yang membutuhkan perluasan untuk menunjang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kapasitas siswa. Kemudian menunjuk beberapa pihak intern dan ekstern atau rekanan terkait upaya penyediaan fasilitas yang mendukung efektivitas penggunaan aset fisik untuk kebutuhan pengembangan pendidikan. Kemudian yang keenam, modal lingkungan atau alam. Asetnya di sini yaitu modal lingkungan atau alam yang sudah dikelola, lahan penghijauan atau ruang terbuka hijau greenhouse, atau lahan untuk memproses pupuk kompos dan kolam lele, dan lahan tanaman sayur, kebun sekolah atau tanaman sekolah. Strategi pemanfaatannya yaitu membuat gazebo atau pembelajaran outdoor di sekitar. Lalu lahan penghijauan atau ruang terbuka hijau dan greenhouse. Terus adanya pengolahan composting, tanaman sayur dan pembibitan lele dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan pada siswa. Kemudian adanya kebun sekolah atau taman sekolah digunakan sebagai pojok baca untuk meningkatkan minat literasi membaca pada siswa. Yang ketujuh yaitu modal finansial. Asetnya di sini tenaga kependidikan sekitar 70 sampai 80% berstatus ASN. Kemudian di lembaga sekolah mendapatkan BOS reguler dan sebagian mendapatkan BOS kinerja atau PSP. Kemudian pengelolaan kantin sekolah dan koperasi sekolah. Dan bantuan dana alokasi khusus. Strategi pemanfaatannya yaitu dengan adanya tenaga kependidikan sekitar 70 sampai 80% berstatus ASN, memperingan pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, dana yang lebih bisa digunakan dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di lembaga kami atau di lembaga sekolah yang terdekat di sekitaran Calang. Pemanfaatan BOS sebagai pembiayaan kegiatan sekolah.
dan pemanfaatan kantin dan koperasi sekolah sebagai tambahan pemasukan bagi sekolah. Kemudian bantuan DAK untuk renovasi gedung, pemenuhan sapras seperti meja, kursi, lemari, buku, alat kelengkapan pembelajaran baik elektronik maupun manual. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Inilah paparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Nopi sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Rizkiana atas pemaparannya. Baik, sekarang mungkin ada dari kelompok-kelompok lain yang ingin memberikan saran-saran atau masukan serta pertanyaannya, dipersilahkan. Baik, ini sudah ada dari Bu Azizah. Silahkan Bu Azizah. Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di kelompok 1. Tapi sebelumnya saya balas pantun nih, Ibu Reskiana ya. Silakan, Kayu layu diukir antik. Cakep. Terlihat cantik. Walaupun siang panas terik, CGP Angkatan 11 siap imbaskan praktik. Baik. Iya kan kita guru bahasa Indonesia, jangan kalah Bu Yanti. Iya betul tuh. Baik rekan-rekan, luar biasa ya, slide-nya luar biasa, terus pemaparannya pun mantap ya. Tapi saya ingin nanya juga nih, di modal finansial, nah, coba lihat dulu modal finansial, di situ terjelas atau jelas sekali Ibu memaparkan tadi bahwa aset yang berstatus ASN itu ada 70-80% nih. Jadi pertanyaan di saya nih, bagaimana kalau Bapak Ibu nanti ini kan arahnya kepada menjadi kepala sekolah dan pengawas ya. Bagaimana nih dengan dana BOS dan PSP yang Ibu paparkan tadi itu, menjalankannya seperti apa agar dana finansial itu sesuai pada prosedurnya Bapak Ibu. Ini seandainya andai kata jikalau bagaimana, pokoknya lanjutannya ke depan. Saya ingin bertanya bagaimana kalau Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin pembelajaran, mengatur modal finansial ini sesuai prosedurnya. Pertanyaan kedua, ini dua nih. Tadi ada tentang modal fisik. Rekan-rekan tadi ada memaparkan tentang dekat pasar. Ada tadi ya, saya lihat dekat pasar. Pertanyaannya, apa hubungannya dan dukungan seperti apa dekat pasar itu dengan program sekolah? Mungkin seperti itu dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Azizah untuk pertanyaannya. Ya, silakan Pak Irwansyah yang mau menjawab. Silakan Pak Irwansyah. Ya, terima kasih Bu Nopi. Sebenarnya Bu Yanti dulu yang menjawab. Biar ada pantun. Saya nggak bisa pantun soalnya. Bapak lanjut Pak Irwansyah. Balas pantun ya. Pantun ya. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Azizah, apabila misalnya kita menjadi suatu saat jadi kepala sekolah ya, mudah-mudahan aja, tapi jangan berharap sekali karena itu bukan kewenangan kita ya. Tergantung kinerja kita sebenarnya. Jadi apabila kita menjadi kepala sekolah, misalnya saya nih, dengan dana BOS itu, misalnya berapa dari setahun dana BOS tersebut, kita dudukkan dulu bersama warga sekolah. Ini kita ada uang segini, mau kita apakan uang ini. Nah, tapi tentu harus ada setiap daripada misalnya wakil kepala sekolah, kepala jurusan itu harus membuat programnya juga untuk pengembangan sekolah. Misalnya kami di SMK itu ada jurusan-jurusan ya, misalnya jurusan otomotif, jurusan data busana, mereka setiap ketua jurusan itu membuat program untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang di bidang lainnya misalnya, ya untuk kegiatan siswa itu ada bagian kesiswaannya, semua kita berikan. Suruh buat program masing-masing, yang humas buat programnya, jadi nanti kan terkumpul dari program tersebut
Misalnya uangnya 400 juta, yang dibuat program 500, berarti ada yang kita pangkas. Berarti yang sisanya nanti bisa kita lanjutkan di tahun berikutnya. Mungkin itu untuk pertanyaan yang kedua, kenapa ada pasar ya, pasar dekat dengan sekolah. Jadi kebetulan kami di SMK itu ada jurusan perikanan perikanan air tawar. Jadi mereka membuat lele, misalnya memelihara lele sampai itu bisa dijual. Dijual ke pasar. Kalau nggak ada pasar, nggak mungkin ini jalan. Jadi itu aset kita di pasar. Mungkin itu juga di jurusan otomotif lagi. Itu kalau nggak ada, saya perlu di depan jalan raya kan, misalnya ada kereta-kereta yang rusak, bisa kami perbaiki di sekolah itu. Mungkin itu sedikit dari saya, untuk ada tambahan dari Bu Yanti. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan untuk modal fisik tadi, kenapa ada dekat pasar Bu Azizah ya. Kami pernah membuat, itu kan di SMK kedekat Hari Pekan di Kayuno itu, kami pernah melaksanakan bazar menjual hasil-hasil anak, contoh seperti perikanan, kami di situ disediakan satu tenda, jadi alat-alat atau hasil produksi perikanan atau tata busana di situ diperjualbelikan di Hari Pekan Kayuno, Bu Azizah. Jadi anak-anak selain dia mempromosikan barangnya, mereka sudah ada keterampilan cara menjual atau mempromosikan hasil produk mereka, begitu Bu Azizah. Jadi perlu modal fisik tadi dekat pasar tadi. Jadi mereka langsung ke Kayuno, diberi satu tenda dengan hasil-hasil produksi yang mereka jual, apakah jurusan perikanan kemarin itu sama dengan tata busana, begitu Bu Azizah. Baik, Bu Yanti. Luar biasa ya. Saya tambahkan sedikit, Bu Yanti, Ibu. Pak Irwan. Silakan Bu Rizliana. Baik Bu Nopi, terima kasih. Mungkin itu tadi kan pemanfaatan pasar di dekat sekolah. Itu tadi mungkin di tingkat SMK atau SMA ya Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk di tingkat anak SD, kalau dekat pasar itu kita bisa saat belajar matematika, kita bisa membawa anak-anak ke pasar untuk membawa anak untuk mengenali bagaimana cara berinteraksi, berjual beli, bisa mengenal uang, jumlah rupiah seperti apa. Nanti kita ajarkan anak-anak dalam cara membeli sayur bagaimana, membeli bahan-bahan lain sebagainya. Itu bisa kita perkenalkan kepada anak-anak tingkat SD. Jadi mereka nanti bisa lebih tahu, oh dengan uang sekian ribu belinya sekian ribu, jadi kembaliannya sekian, begitu Bu Azizah. Mungkin kalau di tingkat SD seperti itu. Baik Bu Rizky, terima kasih. Baik, luar biasa ya. Ya, Bu Azizah, mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit tadi di modal finansial ya. Nah, seandainya misalnya saya yang jadi kepala sekolah gitu ya Bu ya, bagaimana cara mengatur finansialnya dengan baik, terstruktur. Artinya kita sebagai seorang kepala sekolah itu harus punya sikap manajerial, artinya bisa mengelola atau mengatur dan membuat keputusan sehingga tujuan yang ingin kita capai itu tercapai dengan baik. Nah, berarti yang fokus utama itu kepala sekolah itu punya sikap manajerial yang bagus, itu Bu Azizah. Ya, silakan Bu Anjar, ingin bertanya? Ini sedikit ya teman-teman, cuman untuk penambahan ada pertanyaan juga. Ini kan yang kita ketahui di CGP kita ini, Pak Aris kalau nggak salah saya, Aris Henry itu juga sebagai bendahara sekolah kalau nggak salah saya. Saya juga bendahara sekolah. Nah, misalnya kan sebenarnya dana BOS itu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, ya. Jadi sebelum kita membuat atau sekolah itu ada namanya Arkas, ya. Arkas itu siapa yang pegang? Itu yang pegang bendahara, tapi diketahui oleh seluruh pendidik, tendik juga kepala sekolah. Jadi kita sebelum menganggarkan dana, kita itu ada namanya rencana. Nah, rencana itu dari mana? Nah, rencana itu akan
kita rencanakan melalui itu namanya aplikasi rencana kegiatan atau anggaran sekolah yang namanya ARKAS. Jadi kita duduk rapat. Rapatnya itu seluruh, ada komite, ada tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ada murid ya. Ada murid yang duduk di rapat itu walaupun siswanya itu tidak banyak berbicara, tapi dia sebagai pendengar juga guru. Jadi di situ musyawarah, mengasih pendapat-pendapat anggaran kita berapa, kemana dialokasikan. Sama juga kayak kemarin tuh saya duduk sama Pak Sekdes, begitu juga kalau sekolah begitu juga dia ada rencana. Jadi uangnya itu sudah jelas kemana. Nah, sudah jelas kemana mau dianggarkan. Itulah kena ada rencana tadi yang harus dimasukkan ke dalam ARKAS. Jadi udah jelas. 1.000 uang itu harus jelas kemana. Jadi sekarang seperti sekolah kita itu ada Simplah namanya pembelajaran belanjanya di Simplah. Ada juga sekarang satu lagi namanya saya kurang tahu. Nah, itu belanjanya sekarang sudah dianggarkan semua. Jadi Rp500 pun harus Satu tahu. lagi IBC. Ya, itu ya. IBC ya, itu Pak Aris sudah tahu. Jadi kan jadi bukan hanya kepala sekolah. Sebenarnya kepala sekolah cuman sebagai Pak penanggung jawab ya. Jadi yang mengerjakan semuanya itu diketahui oleh Ya pendidik Bu, semua. penanggung jawab kepala sekolah yang mengatur semuanya bendaharanya. Ya, begitu. Jadi Nanti bukan kan hanya pengiriman tanggung pun jawab. uangnya sekarang uang bosnya tidak bisa kita pegang lagi oleh kepala sekolah atau Ya. bendahara karena langsung dari bank langsung kita transfer ke Siplah misalnya kan, Ya. ke honor guru Melalui IBC ya, misalnya. Pak Jadi Aris ya? ya IBC tidak ada lagi yang namanya uang cash. Ya, begitu. Jadi kan sebenarnya guru-guru harus tahu juga karena kami biasanya itu membuat rapat. Jadi bukan hanya bendahara sama kepala sekolah yang tahu, bukan hanya komite, tapi seluruh warga sekolah, itu masuk komite, wali murid, begitu kan. Cuma nggak diundang semua, mungkin 10 orang begitu rapatnya. Jadi udah jelas anggarannya kemana. Jadi bukan tanggung jawab kepala sekolah, bos tuh. Uang bos itu udah jelas kemana, sampai uang Rp500 ya Pak Aris ya. Harus Ya, tahu kemana kelolanya. Nah, kalau di sekolah kami malah ada kami buat pamflet besar tuh Bu, Iya, kemana ada. uangnya keluar. Pamflet besar. Ya, sebenarnya memang kita guru harus tahu karena kalau memang di pamflet itu cuma jumlahnya judul besar. Kalau sekarang per 3 bulan, per triwulan ya Pak Aris ya, kalau nggak salah saya. Kalau Nah, itu sekarang memang semester, Pak. semester ya? Ya semester 1 sama semester 2. Kalau tahun Ya. lalu yang sebelumnya ya triwulan 1, 2, 3, dan 4. Iya, nanti tetapi itu juga ada perubahan nanti di bulan Oktober atau bulan Agustus. Nah, waktu ada perubahan juga kita ada rapatkan lagi begitu. Nah, itu tambahan tadi ya kalau menjadi kepala sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan sedikit. Ibu Anjar, kalau misalnya kan seperti perubahan, kalau misalnya nih Bu Azizah bilang misalnya kan seandainya jadi kepala sekolah. Jadi ketika yang kita anggarkan di semester pertama itu misalnya belum maksimal atau belum sampai ke keinginan warga sekolah, kita bisa melakukannya di perubahan. Sehingga misalnya di semester 1 kita misalnya mau mengadakan pelatihan, tetapi tidak kita anggarkan misalnya kan, bisa kita anggarkan kembali di semester kedua. Nah, pelatihan guru misalnya. Nah, jadi ada perubahannya nanti. Mungkin demikian aja sedikit tambahan karena Bu Anjar sudah menyinggung tentang ARKAS tadi. Iya. Itulah ya. Nanti Baik, jangan terima kasih teman-teman. gonjang-ganjing ceritanya Pak Aris. Oke, kita ada sedikit ya kasih betul. tahu. Ya, oke. Ya, Baik, silakan terima kasih kelompok 1. Bu Anjar. Ya. Tadi Ada. saya mau bertanya ini Ya, sedikit silakan kan. Bu Anjar. Di sini kan jadi kan kemarin atau mungkin salah saya sedikit kan, kita kemarin kan udah dibilang ini aset modal yang untuk di daerah ya. Nah, menurut kawan-kawan kelompok 1 yang mana yang menampakkan modal aset yang dari lingkungan yang lingkungannya.
di modal finansial ini. Terima kasih kawan-kawan. Apakah tidak ada mungkin? Baik, terima kasih Bu Anjar. Ya. Mungkin Bu Rizky Ramadhani ingin menjawab. Silakan. Baik, Bu Novi, di sini kami di sekolah luar biasa ya. Di sini kami cukup banyak kami programnya, termasuk vokasi tanaman, di mana kami memanfaatkan lahan untuk menanam seperti sawi, kangkung, cabai, habis itu banyaklah hasilnya yang langsung anak-anak di sini di SLB ini kami ada 3 jenjang, di mana jenjang yang SMA LB yang kami terapkan untuk anak-anak yang bisa mandiri dalam urusan penanaman penghijauan ini. Jadi di sini kebetulan kami anak tunagrahita dengan tunarungu. Jadi anak-anak ini yang berperan untuk penghijauan, di mana di sini nanti setelah penanaman, habis itu nanti perawatan sehingga panen, mereka semua yang mengelolanya. Jadi kami di sini guru hanya membimbingnya. Jadi sehingga kita sudah panen, ini anak-anak ini langsung bawa ke pasar gitu ya. Jadi lahan inilah yang kami tanam seperti sayur, inilah aset yang kami kembangkan, itu vokasi tanaman gitu. Ada juga vokasi tentang papan bunga. Jadi setiap anak-anak ini kami tanyakan apa minat bakat mereka sehingga mereka memilih sesuai bakatnya. Jadi kami paparkan semuanya, vokasi tanaman, vokasi menjahit, vokasi papan bunga, vokasi parfum. Jadi anak-anak ini langsung memilihnya sesuai sesuai minatnya, sesuai yang mereka inginkan. Jadi kami tidak memaksakan mereka ini maunya tanaman lah, vokasi enggak. Kami sesuai yang mereka inginkan. Jadi kami tidak ada keterpaksaan dalam dalam aset modal lingkungan ini. Jadi sehingga anak-anak ini senang dalam menjalankan apa yang mereka pilih itu. Itu Pak Anjar. Maaf ini. Mungkin salah dengar ya. Tadi saya bilang di modal finansial, apakah ada aset dari daerah yang terhubung maksudnya? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa maksud saya. Di kelompok 1 adakah aset finansial yang dari daerah maksud saya? Modal finansial. Bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Itu dari sekolah. Dari sekolah. Iya. Kalau dari daerah. Kalau ada, kalau misalnya tidak ada, tidak apa, bilang aja tidak ada. Nggak tahu dari daerah Cijaya. Coba Bu Novi. Mungkin dari Pak Irwansyah di SMK ada tidak yang biasanya untuk aset finansial itu kan apa itu dalam berupa uang atau gimana? Uang ya. Misalnya kan ada perusahaan yang kita bekerja sama, kayak kami di sekolah kan. Itu biasanya kerjasama itu di setiap perusahaan itu ada CSR. Itu bantuan dari perusahaan. Mungkin dari CSR mereka bisa kita minta sedikit bantuan untuk pengembangan sekolah itu. Itu ada biasanya. Tapi di sini enggak kita masukkan ya. Enggak ada ya. Karena kan maaf ya nih Pak Irwan ya, karena kan yang dulu saya dengar ada tuh di kampung Ketapang kok salah saya. Itu ada dulu yang perencanaan untuk emas kalau nggak salah. Jadi dananya itu dialokasikan untuk kampung, tapi ada beberapa kampung aja. Sekarang mungkin nggak jalan lagi. Itu masih saya dengar dulu, tapi makanya ya, saya kalau mungkin masih berjalan. Seperti itu. Begitu. Pasti ada kompensasi sedikit untuk sekolah ya. Iya, biasa kan ada bantuan sedikit kan untuk kegiatan-kegiatan sekolah atau apa mungkin. Mungkin sekarang tidak berjalan lagi Pak Irwansyah ya. Mungkin ada, tapi kalau di Melabuh itu kan saya juga ada mengajar juga di Melabuh, itu kerjasama dengan PT MIFA ya. PT MIFA itu batubara, mereka ada setiap tahun itu memberikan bantuan untuk sekolah-sekolah, misalnya berupa laptop itu segala macam.
Teman-teman, waktunya sudah mau habis ya. Boleh satu orang lagi, setelahnya kita penguatan sedikit, baru ke kelompok terakhir. Kita karena cuma punya waktu kurang lebih 30 menit lagi. Silakan. Terima kasih Mbak Irwansyah. Terima kasih Bu. Mungkin untuk satu orang lagi yang ingin menanyakan, ada Bu Misri, ini sudah raise hand, silakan Bu Misri. Iya Bu, terima kasih benar Bu Nopi. Saya di sini sedikit tertarik Bu Nopi ya pada modal agama dan budaya. Coba pada modal agama dan budaya, di situ kan ada aset memiliki wali murid seni, melatih siswa menari sehingga berprestasi tingkat kabupaten. Kalau memang itu satu aset, itu aset yang sangat bagus ya, wali murid siswa. Di sini kan bisa saling kerjasama dengan guru dalam melatih seni, sehingga jangankan tingkat kabupaten, tingkat provinsi pun kalau misalnya ada saling kerjasama, kolaborasi antara guru dengan wali muridnya, itu tingkat provinsi pun bisa tembus, ya kan? Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dari wali murid itu dari sekolah diketahui atau dihubunginya, atau memang dari wali murid itu sendiri, sehingga adalah niat dari dia itu untuk melatih siswanya sehingga bisa atau pandai dalam menari atau lain sebagainya. Itu saja mungkin Bu Nopi. Baik Bu Misri, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Bu Misri menanyakan apakah wali murid itu tahu ataupun yang mengundang itu guru, begitu ya Bu Misri ya. Kalau di sekolah saya itu ada 2 orang, ada satu wali murid dan satu lagi muridnya yang dulu dia sekolah di SD kami dan sekarang dia sudah lulus kuliah di kesenian. Nah, ketika itu memang kami mengundang dia kemari, artinya mengundang untuk melatih anak-anak kami, termasuk kemarin waktu kegiatan FL2SN, itu kami mengundang dia untuk melatih anak-anak kami dan alhamdulillah kemarin itu memang lolos di tingkat kabupaten. Begitu Bu Misri. Jadi kami undang. Oh, jadi alumni dari sekolah. Iya, alumni dari sekolah. Ya. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup di sini ya presentasi kami. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Baik, terima kasih kelompok 2 ya, kelompok 1 ya. Oke. Saya hanya meluruskan ya beberapa, tadi ada di slide keberapa itu modal manusia kepala sekolah memiliki kompetensi kayaknya, tapi tidak tertulis ya, manajerial ya. Nah, sekarang kita mempergunakan Permen 7327 di mana modal kompetensi kepala sekolah hanya 3 Bapak Ibu, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional ya. Jadi tidak ada lagi manajerial. Barangkali itu harus kita sempurnakan. Berarti kalau manajerial itu sebenarnya kami ingin mengangkat bagaimana beliau itu memanage dengan baik, itu masukkan ke profesional Bapak Ibu ya. Jadi sekolahnya profesional sebutannya, memiliki kompetensi profesional yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada tadi 3 kebijakan pengelolaan dana satuan pendidikan yang baik itu adalah yang bukan baik, yang ini ya sekarang kita pergunakan ya, yaitu BOSPE, kemudian juga berbelanja dengan Siplah, dan mempergunakan rancangan dengan menggunakan ARKAS ya. Nah, dan itu istilahnya melibatkan warga sekolah ya. Alhamdulillah kalau memang udah bisa sampai ke tahap sana ya. Nah, tetapi memang diperlukan sebenarnya keterbukaan ya.
antara dan kepercayaan. Nah, jadi dana biaya operasional sekolah itu kan turunnya per semester ya. Nah, di per semester itu kita boleh mengalokasikan kira-kira per bulannya, per 6 bulan itu selama 1 bulan kita harus memperhatikan biaya rutin ya. Nah, jadi kita ngambilnya tuh per bulan. Nah, teman-teman berdasarkan apa? Boleh ada perubahan, boleh ya, tetapi di waktu yang telah ditentukan ya. Kalaupun ada perubahan lagi, setahu saya juga baru belajar nih dari bendahara saya ya. Dia cuma bisa ditukar-tukar antara modal dengan modal ataupun jasa dengan jasa. Tidak diperbolehkan lagi perpindahan antara modal dengan jasa saat memang sudah dikunci. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengklik ya kegiatan itu ada satu sistem yang namanya markas ya. Nah, itu di sana kita bisa meminta operator untuk memasukkan item yang barangkali tidak ada di sekolah lain tetapi sekolah kita membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Itu yang saya lihat tadi. Kemudian saya mengajak teman-teman tidak terlalu terfokus juga kepada dana finansial ya. Mari kita berupaya melihat aspek-aspek lain ya. Dan satu lagi bukan FL2SN tetapi FLS2N. Kenapa selalu terbilangnya FL2SN ya? Festival Lomba 1 L-nya. Seni Siswa FLS2N. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi bukan FL2SN tetapi FLS2N. Nah, itu dia ya. Kemudian juga apa tadi ya? Modal apa tadi yang kayaknya kurang ya? Oh, miris sekali saya saat disampaikan di Aceh Jaya tidak ada modal apa tadi nggak ada. Nah, sehingga Bu Novi seperti di Aceh, di Calang memang nggak ada gitu. Ada yang menyampaikan. Udah. Yang Bu Anja tanya tadi itu. Ya Bu, nggak ada. Banyak Lingkungan alam Bu. banyak aset-aset tidak ada di Calang Bu. Masa makanya iya? saya tanya tadi Bu. Aceh Jaya itu setahu saya satu punya pelabuhan juga. Ya. Ke Simelu, itu aset ya. Iya, pelabuhan ada. Cuma nggak ditampilkan Bu. Ya. Udah ada. Pelabuhan, laut. Habis itu kalau prasarana itu gedung kesenian, gedung evakuasi tsunami. Ya itu semua aset. Ada di pasar, makanya aku nggak ya ada. Tidak di kampung Ketapang itu Bu, banyak apa ya di pasar ya, di pasar ya sebelah sini. Ada tadi ditampilkan beberapa Bu. Iya, terus gedung perkantoran itu bukannya di Calang? Gedung Bupati. Perpustakaan. Iya, jadi ya disampaikan tidak ada, bingung orang ya. Notabene kabupatennya loh, Calang ya. Sedangkan Lamno dan Tenong itu hanyalah kecamatan, gitu kan? Nah, masa iya kabupaten kalah sama? Ya, tapi nggak apa-apa, bercanda sih. Ya, mungkin ditambah Bu mungkin slide-nya ya. Nah, itu ada pantai yang bagus banget, itu pantai apa tuh? Ya. Masih luah Bu. Nah, bukan yang ini, yang di Jabi Bu. Hah? Yang ada terumbu karang itu di Jabi. Dan ini apa namanya, Laut Calang. Yang di gunung Bu ya? Bagus banget. Enggak gini, dia kalau kita ke Calang kan ada Selamat Datang Calang itu kan, yang ya, di pinggir jalan lintas itu. Tugu Calang tuh Bu. Ya, ya. Terus ada seperti mendaki gitu, menyusuri pantai. Kalau Gunung Ketapang Bu. Gunung Ketapang. Nah, ngelihat sunset bagus di situ. Ah, gitu. betul Bu Novi itu. Ya, tadi kami nggak habis masuk itu. Tadi tidak, bukan kami bilang tidak ada Bu. Tadi pas jawab kan Bu Anjar nyaut. Kalau tidak ada bilang aja tidak ada gitu. Jadi saya terjebak Bu, terjebak. Iya. Jadi saya langsung diponis tidak ada gitu ya. Saya dengarnya apa iya maksudnya nggak ada sama sekali gitu ya. Oke, Bu Rosita mau sholat ya?
Ya, silakan. Ganti sekarang kelompok terakhir. Nih waktunya dikit banget nih, presentasinya nggak usah ada hormat-hormati, langsung aja nih, ya. Nanti nggak ada kesempatan nanya. Silakan kawan-kawan. Nah, Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ya hasil dari kelompok kami, yaitu ruang kolaborasi modul 3.2 dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, yang akan dipaparkan oleh kawan kami yaitu Ibu Misri Suryani. Kepada Ibu Misri kami persilahkan ya untuk menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami hari ini. Yang pertama, coba di tujuan dulu di atas. Ya, tujuan pembelajaran hari ini CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian ada 7 aset yang ada di daerah. Yang pertama modal manusia, modal sosial, 3 modal fisik, 4 modal lingkungan alam, 5 modal finansial, 6 modal agama dan budaya, 7 modal politik. Yang pertama kita lihat yaitu modal manusia. Kepala sekolah atau guru, kualifikasi pendidikan S1 dan S2, kemudian guru sudah bersertifikasi, kemudian guru menguasai IT, guru juga dapat bermanfaat untuk melatih ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua modal masih di modal manusia. Yang B orang tua murid, mata pencaharian orang tua umumnya sebagai nelayan. Kemudian orang tua menguasai ilmu agama, bisa juga tengku. Kalau memang dibutuhkan kami mencari dari orang tua dari wali murid. Kemudian murid memiliki minat bidang seni dan olahraga. Kemudian murid juga berprestasi dalam ajang FL2SN dan O2SN. Kemudian selanjutnya masih di modal manusia itu ada pengawas. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Kemudian yang E ada komite sekolah. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Selanjutnya 2 modal sosial. Kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. B. Membuat tata tertib sekolah untuk melatih kedisiplinan murid. C. Membuat keyakinan kelas agar siswa menyadari nilai-nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. D. Membuat rapat bersama orang tua dan komite sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian informasi dari sekolah. E. KKG sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan F. PGRI sebagai organisasi profesi guru. Kemudian yang ketiga modal fisik. Itu sekolah, kemudian fasilitas sekolah, lahan kosong, dan akses internet. Kemudian keempat ada modal lingkungan alam, dekat dengan sungai atau laut, rata-rata mata pencaharian sebagai nelayan. Yang B dekat dengan perkebunan atau sawah sebagai sumber belajar siswa atau murid. Kemudian yang kelima modal finansial. A. Dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Kemudian yang B, uang kas kelas bermanfaat untuk membiayai kebutuhan kelas. Yang keenam, modal agama dan budaya. Yang A, dekat dengan pesantren sehingga dapat diminta bantuan sebagai narasumber. Yang B, seni bela diri dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketujuh, modal politik. Kerjasama dengan Puskesmas dalam program BIAS untuk menjaga kesehatan murid, kemudian kerjasama dengan Polsek dalam program PPPK. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Titi.
Baik, terima kasih untuk Bu Misri yang telah memaparkan hasil kerja kelompok kita. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Nah, silahkan kepada kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan boleh juga, kami persilahkan. Bu Nopi tuh Bu Titi. Oh ya, Bu Nopi ya, jaringan saya ini. Nah, kepada Ibu Nopi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Titin. Mungkin masukannya sedikit ya. Yang tadi di FL2SN mungkin di slide-nya nanti bisa diganti ya. Iya, terima kasih Bu Nopi. Saya Kemudian tidak lihat tadi. ya, Terima kasih Bu Nopi masukannya. kemudian di sini Bu Titin di apa? Lingkungan, modal lingkungan. Modal lingkungan ya. Ya. Coba buka Pak Aris, modal lingkungan. Ya, Nah, ini dia. di modal lingkungan alam kan, setahu saya itu kalau di Tenom tuh ada juga yang apa air terjun gitu ya, Bu Titin ya? Kalau di Gitu. Tenom nggak ada, Bu. Dia ke sana, ke Pucuk sana. Oh, ke Pucuk Kalau ya? kami di sungai, Jauh di tempat laut. Tenom. Iya, dekat tapi kan Bu Titin? Dibilang dekat, nggak dekat kali juga, Bu, karena berapa jam ya? 2 jam kayak gitulah. Jauh Bu Nopi, saya rapi Jauh, itu. jauh, Jauh ya. jauh. Kalau nggak gini, Terus yang itu udah untuk ini. bukan Tenom lagi Bu ya, Pasiraya. Udah Pasiraya, Bu, kecamatannya. Iya, betul saya udah pergi soalnya jauh. Iya, udah Pasiraya. Ya, mungkin untuk ini, nah sebagai apa dekat dengan sungai, laut, rata pencarian sebagai nelayan, pernah nggak mungkin sekolah Ibu membawa anak-anak ke laut gitu sebagai sumber belajarnya, itu seperti apa Bu Titin? Ya, baik ya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan karena memang dekat dengan rumah saya TPI-nya ya. Kemarin karena kami SD, jadi anak-anak kan ada P5. Jadi di sini kami biasanya orang ini buatnya ikan asin, Bu. Pengelolaan ikan asin. Mulai dari dia bersihkannya, kemudian bagaimana dia jemurnya sampai dia kering. Kemarin saya bawa anak-anak tuh karena memang dekat di samping rumah ya. Ya, itu yang saya manfaatkan kemarin, Bu. Bu Novi ya. Oh iya, berarti buat ikan asin ya caranya ya. Itu menggunakan air laut atau bagaimana Bu Titin? Enggak, langsung dengan garam kami kemarin. Oh, langsung dengan garam. Jadi prosesnya dilakukan di laut gitu. Enggak, memang di samping rumah saya kan ada TPI. Di TPI itu. Oh ya, luar biasa berarti ya. Bermanfaatnya. Itulah karena memang dekat rumah. Ya. Selain itu Bu Titin ada nggak? Belum ini ya, Bu, belum ada mungkin. Kalau yang sekitar saya ya. Mungkin ada di Bapak teman-teman yang lain? Saya rasa memang saya yang paling Itu dekat. Bu Titin beli ikannya di TPI atau nunggu nelayan nyampe dari laut atau bagaimana? Karena kebetulan ayah nelayan, Ibu. Oh, pas sekali ya, Bu. Iya. Maka disuruh bawa pulang memang kemarin. Iya. Kalau yang izin Ibu Titi, sedikit saya tambahkan yang Ibu Reskiana tanya tadi, mungkin sebagian ada yang beli ikan memang di pasar ya Bu Reski ya, tapi tidak sedikit juga yang beli ikan yang dari nelayan yang memang baru sampai ikannya, dan ikan-ikannya segar-segar kalau di situ. Memang dekat samping rumah Ibu Titi itu TPI-nya. Jadi termasuk saya sendiri kalau udah beli ikannya ke situ karena ikannya baru sampai segar, bagus, kan? Kayaknya lebih seru ya Pak Aris kalau kita langsung nunggu nelayan dari kapalnya ya, apalagi bawa anak-anak. Iya, betul. Ya, Betul sekali. ikannya masih loncat-loncat Ibu kalau kita beli itu. Iya betul Pak Aris. Ya, mungkin seperti itu Bu Novi. Bisa diterima. Ya, terima kasih Bu Titin ya. Iya, baik Novi ya. Mungkin Bu Titin Pak Irwansyah itu udah raise hand. Iya. Nah, sekarang boleh Pak Irwansyah silahkan mau menambah atau mau bertanya. Terima kasih Bu Titi atas kesempatannya.
Mungkin saya di sini ingin menambahkan atau gimana ya, atau diskusi aja. Menarik sekali ini untuk modal politik ya. Modal politik selama ini memang saya baru tahu di guru penggerak ini ada bahwasanya aset ada modal politik ya. Ini kebetulan sekali memang kita di tahun politik nih ya. Nah, jadi apalagi kita ini sebagai guru kan harus netral, memang nggak boleh mendukung pada salah satu paslon itu kan. Jadi sebagai modal politik, apakah bisa misalnya itu di luar sekolah, misalnya kita ada mungkin suatu saat kita mendapatkan aspirasi lah, pokir itu kan, istilahnya pokir, dana pokir ya. Dengan kita mendukung salah satu itu di luar sekolah, bukan di misalnya waktu malam lah gitu kan. Itu apakah bisa masuk ke modal politik itu atau modal manusianya? Mungkin itu sedikit dari saya. Ya mungkin ya, terima kasih Pak Irwansyah. Ada kawan-kawan yang mau menanggapi pertanyaan Pak Irwansyah? Izin Ibu Titi, saya tanggapi sedikit yang disampaikan Pak Irwansyah, mungkin lebih ke uang dari dewan misalnya Pak Irwansyah ya. Pokir itu anggaran pokir. Ya, uang aspirasi dewan lah kita bilang kan. Ya mungkin kalau menurut saya itu Pak Irwansyah itu lebih ke politik itu Pak Irwansyah, karena begini, uang aspirasi dewan itu kalau kita tidak istilahnya pendekatan atau istilahnya kita bilang lah lobby atau yang bahasa yang lebih kita bilang itu pasti kita tidak dilihat lah kita bilang, tapi secara kita mainnya misalnya seperti Pak Irwansyah bilang tadi, kita kan nggak mungkin kita PNS, kita harus netral gitu kan. Nah, mungkin ada cara atau bagaimana supaya kita bisa mendapatkan aspirasi dari dewan gitu. Mungkin itu kalau menurut saya lebih ke politik itu Pak Irwansyah. Kalau yang demikian. Ya, terima kasih Pak Aris. Ada yang mau ditambahkan lagi sama kawan-kawan? Atau mungkin Pak Irwansyah dulu bisa diterima dulu? Ya, mungkin Pak Irwansyah sendiri bisa menambahkan atau bagaimana? Seperti Pak Aris juga bilang kan, nggak mungkin lah kita menunggu ya. Kalau nggak kita jemput, apalagi misalnya kita. Ya, kalau nggak kita jemput mungkin nggak sampai gitu kan? Baik. Hanya mengandalkan dana bos saja kan nggak mungkin. Kalau kita istilahnya kayak sekolah kecil, misalnya kayak sekolah kami sekolah kecil Pak Irwansyah kan, kalau kita nggak misalnya ke dinas atau ke mana gitu kan, jadi kayak misalnya minta Chromebook, kita bilang Pak Irwansyah kan minta Chromebook. Kalau kita nggak ke dinas nunggu Chromebook nggak bakalan datang Chromebooknya kan gitu. Apalagi kan akan banyak beasiswa itu di dana pokir itu kan. Ya. Kita jemput untuk siswa kita. Ya mungkin demikian Pak Irwansyah. Dana afirmasi biasanya ya tuh, ada tambahan dana afirmasi maksudnya kalau ada. Afirmasi itu ada Ibu dulu khusus sekolah yang kalau nggak salah saya diambil dari misalnya sekolah penggerak. Itu dapat dana afirmasi. Kemudian kemarin ada sekolah termasuk sekolah saya dapat afirmasi. Katanya dapatnya karena NBK asesmen nasionalnya bagus. Ya itu bisa jadi ya. Itulah kalau dana dewan itu biasa masuknya ke dana afirmasi juga. Dana tak terduga tuh, dana tambahan tak terduga. Ya, tapi itu kan aspirasi orang itu karena Ya, memang aspirasi. orang itu kan aspirasi orang itu, bukan afirmasi khusus dari daerah atau dari dinas terkait gitu kan. Bisa, memang aspirasi orang bisa juga dari dana daerah Pak Aris. Ada tuh dana daerah juga, tapi dia proposalnya dari dewan. Jadi bukan uang dewan, bukan uang pribadi dia, tapi dana daerah yang dikeluarkan, yang diajukan oleh dewan tersebut gitu. Ya, terima kasih Pak Anjar. Itu Pak Aris termasuk modal politik atau bagaimana tuh Pak? Itu masuk ke finansial kalau nggak salah saya, tapi nggak tahu juga. Finansial ya. Tapi kalau
misalnya Maksud kalau Pak Irwansyah tadi itu kan apa termasuk politik atau bagaimana ya Pak Irwansyah? Ya Bu. Kemana dia masuk modal manusia atau modal politik? Kan orangnya, orang dewan. mungkin ya kenapa politik, kita kan kerjasama di sini misalnya seperti ini politik kerjasama dengan puskesmas dalam program BIAS misalnya kan. Jadi kalau kita nggak bekerja sama dengan dewan misalnya ya seperti Pak Irwansyah bilang tadi, nggak kita jemput nggak datang dia. Dengan cara mengajukan proposal mungkin Pak Aris ya? Ya, mungkin caranya kan beda-beda, Ibu kan caranya bisa ajukan proposal, bisa dengan pendekatan secara anaknya. personal. Ataupun anaknya Ya. sekolah di sekolah kita kan bisa jadi. Atau anaknya Ya, itu ada lebih sekolah di tepat. sekolah kita. Ya, bagaimana Ya, Pak mungkin Irwansyah? Baik, bagus sekali Bu. Bu Titi, Bu Azizah udah Ya, angkat tangan. Bu Azizah tuh resen Bu Titi. Iya, kita selesaikan Pak Irwan dulu. Udah bisa Pak Irwan ya? Nah, sekarang kita Satu-satu ya. persilakan untuk Bu Satu-satu Azizah ya. ya. Ya, silakan Ibu. Sayang tuh Pak Irwansyah, diselesaikan Pak Irwansyah. Kita selesaikan permasalahannya dulu sama Pak Irwansyah. Sudah puas. Baik, ini rekan-rekan kelompok 2 ya. Saya ibaratnya kurang paham juga nih di modal fisik kan. Boleh bantu kan? Ini modal fisik. Ya, sekolah. Ini ya. Ya, silakan Bu Azizah. Iya. Belum terlihat ya Ibu? Oh, belum Di ya? modal fisik, ya. Oh, kami udah. Sudah. Oke, baik, sudah ya. Kami udah terlihat. Ibu. Iya, sekarang sudah terlihat Pak. Mungkin jaringan di Lamno ya Pak. Jauh dari Tenom ya Pak. Baik Pak. Ini kan ini masukan ya Pak ya. Supaya sama-sama kita sharing pendapat ya. Ini kan sudah terjelas ada modal fisik, yang pertama sekolah, fasilitas sekolah, lahan kosong, akses internet. Nah ini kan ibaratnya data ya. Bagaimana kalau dijabarkan sedikit Pak? Misalnya modal fisik itu sekolah itu seperti apa Pak? Seperti apa itu modal fisiknya? Lahan kosong ini pendaya gunaannya dan seperti apa produk ataupun hasilnya yang bisa dihasilkan dari modal fisik ini lebih terjelas ya Pak, lebih jelas terlihat kalau kita buat pemaparannya. Mungkin dari saya itu aja penambahan rekan. Terima kasih. Ya, baik. Boleh. Terima kasih Bu Azizah. Ya, mungkin Bu Misri itu mau menjawabkan pertanyaan Bu Azizah. Mungkin boleh apa saya Boleh, Pak Aris juga jawab boleh. mungkin Boleh, Pak Aris. nanti bisa ditambahkan Bu Misri. Boleh, Mungkin silakan. Ibu Azizah ini seperti sekolah misalkan modal fisik sekolah ya tentunya pasti bangunan sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita. Di situ nanti ada ruang kelas, ada musola di situ kan. Kemudian untuk fasilitas sekolah ini kan misalnya seperti fasilitas yang ada di sekolah seperti misalnya fasilitasnya tempat parkir, kemudian ada WC di situ. Nah, untuk lahan kosong ini Bu Azizah, kenapa kami di sini buat lahan kosong? Seperti di sekolah kita kan sekarang ada P5. Lahan kosong ini bisa kita manfaatkan seperti kemarin kami menanam sayur. Di situ kan ada proses bagaimana menanam sayur, apa yang kita butuhkan untuk menanam sayur. Kami kemarin di situ ada buat tanam kangkung. Jadi hasilnya lumayan kangkung gitu. Jadi anak-anak berproses lah di situ. Karena kami di situ lahan kosong ini kami manfaatkan untuk P5 kemarin itu. Kemudian seperti akses internet, ini mungkin tiap sekolah mungkin ada ya akses internet yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah tentunya. Mungkin demikian Ibu Azizah dari saya. Mungkin ingin menambahkan, silakan Bu Putri. Iya baik Bu Azizah, saya ingin menambahkan sedikit di modal fisik. Di situ kan sekolah, di sekolah kita kan ada masing-masing, misalnya
ada tempat parkir seperti Pak Aris katakan tadi, kemudian juga dimanfaatkan untuk memarkir segala baik Honda atau sepeda. Kemudian ada lahan kosong juga. Udah hilang slide-nya ya. Ada lahan kosong di situ yang dapat dijadikan tempat bermain atau juga bisa dijadikan kantin sekolah. Nggak nampak lagi slide-nya Pak Aris? Iya, waktunya juga sudah habis Ibu Misri. Saya rasa cukup jelas ya. Mohon maaf tadi kita agak terlalu manajemen waktu kita kurang bagus nih. Maksudnya kelompoknya Bu Misri jadinya terlalu sedikit ya menerima ya. Nah, tetapi di sini saya akan langsung saja. Boleh ditutup silakan Bu Misri. Terima kasih. Oh ya Bu. Nah, demikian hasil presentasi kami ya. Terima kasih kepada kelompok lain juga. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, slide terakhir kita adalah sesi penguatan atas tanggapan atas 3 kelompok. Tetapi setiap kelompok udah langsung saya tanggapi. Ini tinggal kelompok terakhir saja ya teman-teman. Saya tidak khawatir dengan bagaimana teman-teman melihat aset ini udah bagus banget ya. Maksudnya yang tidak terpikirkan sebelumnya sudah terpikirkan. Tapi ada satu kekhawatiran yang sebesar gunung Gurute nih di kepala saya saat mendengar contoh-contoh dari P5. Di sini saya akan kasih smiley bersedih nih teman-teman. Supaya teman-teman ingat ya. Nah, kok bersedih Bu Intan gitu ya? Ya dengan Bu Titi tadi dengan ikan asinnya ya. Ikan asin tadi Bu Titi ya. Pak Haris dengan tanaman kangkungnya. Teman-teman, P5 itu bukan berbasis produk, teman-teman. Produk dari P5 adalah penguatan karakter. Tidak boleh kalau produk itu hanya membuat teman-teman lalai. Ini bukan pelajaran prakarya. Ini proyek penguatan karakter pelajar Pancasila. Nah, ini cukup saya sampaikan di sini. Saya akan bahas di Papikon kita berikutnya. Saya akan ambil waktu untuk memahamkan dan saya titip ini. Kita kurikulum Merdeka sudah berjalan 3 tahun hampir dari 2002. Mengapa miskonsepsinya separah ini? Ya, parah banget ini. Nah, saya pikir cukup saya kemarin itu ke Aceh Selatan yang juga berbasis produk banget ya. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan program co-kurikuler. Penguatan profil pelajar Pancasila di mananya untuk membuat apa namanya? Membuat ikan asin. Nah, boleh berbasis ada produknya tetapi hanyalah sampingan Bapak Ibu. Nah, misalkan nih, ini contoh simpel saja, ya, melalui kegiatan, misalnya apa yang mau Bapak Ibu, gaya hidup berkelanjutan, ya, misalkan melihat sumber-sumber makanan baru, ya, apa nih yang bisa kekuatannya dengan kontekstualnya, tetapi di sana dimensi apa yang Bapak Ibu angkat, kalau bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kepada alam, ya. Bagaimana melalui kegiatan Bapak Ibu, salah satu kegiatannya barangkali melihat petani ataupun ikut menanam, ya, itu boleh, tetapi yang dikuatkan apa? Tahu bersyukur, oke, alam sudah menyediakan ini kepada kita, akhlak kepada alam. Elemennya, sub-elemennya apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi bukan, proyek P5 bukan berbasis produk. Kayak Pak Aris tadi sampaikan. Ya lumayan lah, udah nanam-nanam kangkung, ada hasilnya. Hasil itu hanyalah sampingan kecil Bapak. Ya. Tetapi penguatan karakter, misalkan mau lihat apa nih, gotong royongnya kah? Dimensi apa yang Bapak Ibu ambil? Saya konfirmasi dulu, kalau buat proyek P5 dimensinya berapa kita masukkan? Teman-teman masukkan berapa?
Segera di kolom chat, berapa dimensi? Ya, silakan Pak Aris. Izin Ibu, Ya. saya menyampaikan mungkin yang saya sampaikan tadi apa namanya lumayan cakangku itu hanya sebagai itu aja Ibu, bukan maksudnya kami pengen produknya gitu Bu. Iya, Sedangkan apa nih? Dari kangkung itu apa yang Bapak angkat? Sebenarnya proyeknya apa nih? Judul proyeknya apa nih? jadi kan di situ kenapa kami kemarin ajak nanam kangkung ya seperti Ibu sampaikan tadi Ibu, izin Ibu, maksudnya kan kita pengen mengenalkan kepada anak-anak itu bagaimana alam menghasilkan untuk kita bisa istilahnya Iya, memanfaatkan oke. kegiatan alam. Oke, judulnya apa? Saya tanya, judul kegiatannya. Izin Ibu. Ya. Kalau Titi kearifan lokal, Bu. Itu temanya, Ibu. Oh, iya. Nah, judul kegiatannya apa, Bu? Contoh, tema suara demokrasi. Nah, judulnya bijak pilih pemimpin, kritis pilah informasi. Dimensi yang diangkat adalah bernalar kritis. Itu pun nanti ada poin-poinnya. Nah, jadi Bu Titi, Pak Aris nggak usah sedih. Satu room ini bersalahan. Kenapa? Komentarnya mantap, keren sekali gitu, ya. Nah, ini saya bertanya satu aja, berapa dimensi yang kita angkat selayaknya tuh? Karena kita banyak melihat modul sekali angkat 5 dimensi itu nggak fokus itu. Yang lain udah pada kabur, kena marah sama Bu Intan. Tidak minimal Bu, ya. 2 dimensi juga boleh, maksimal malahan, ya. Nah itu dia. Jadi gimana ya kalau saya disampaikan teman-teman ya, ini karena waktunya udah habis dan pada udah di tempat saya 3 Bu Titi sendiri nih yang buka kamera, yang lain udah takut kena marah sama Bu Intan. Saya masih buka Saya kamera. buka, buka Bu. Saya buka. Berarti dikoneksi saya yang tidak ya. Pindah-pindah Bu tadi. Ibu pada bingung tuh P5-nya. Galau betul Bu. Jadi kurang paham kami Bu. Itulah P5 harus produk ini. Waktu awal-awal Ibu ada mau Gimana? Ibu mau kirim tentang apa P5 tapi sampai sekarang belum kirim. Kami menunggu Bu. Kalau kita kirim pun Ya, Ibu udah janji, Bu. tidak dicermati dengan baik ya, itu aduh makanya saya ini dijaga ketat sama dinas pendidikan kami, nggak boleh kemana-mana. Makanya aduh ini kawan-kawan ini masih bersalahan. Enggak salah pemahaman Ibu ya. Saya ke Aceh Jaya saya nggak punya akses memang. Nah kalau ke Aceh Barat saya punya akses. Kalau ke Aceh Jaya malah dekat, tetapi saya nggak punya akses ya teman-teman. Maksudnya ini miskonsepsinya berat sekali nih ya. Jadi nggak apa-apa. Oke lah, ini nanti langsung saya kirimkan ya slide-nya dan mohon bantuan kawan-kawan ya. Nanti di kon berikutnya barangkali kita akan ngobrol ya tentang P5. Baik, saya akhiri, tapi tentang modal, 7 aset modal udah keren banget. Tinggal contoh P5 ini ya. Pak Aris stres dia di enggak. Ya, walaupun memang maksudnya, tapi tetap saja karena menanam kangkung gitu ya, kesannya jadinya bukan itu sebenarnya ya. Boleh sih, tetapi di menanam kangkung itu ngelihat gotong royongnya mungkin ya. Ya, gotong royong. Lihat akhlak kepada alamnya, melihat dimensinya mungkin 3 ya, mandiri ya, mungkin tanggung jawab dia untuk menjaga tanamannya itu aja. Kalau tanamannya mati, dia menangis, sudah dapat juga Pak. Bahwasanya dia sayang pada makhluk. Nah itu dia. Kalau 3 dimensinya Bu ya. Iya, kalau saya jadi Pak Aris, diam-diam saya matiin kangkungnya. Supaya dia akan gini ya. Nah, coba tanam kembali. Nah, urus dengan baik. Itu karakternya yang mau diambil. Kangkungnya nggak selamat, kangkungnya kurus kering itu is okay, nggak apa-apa. Baik ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Saya harus buka nih room kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Foto Bu, foto Bu. Foto. Baik, Bu. Terima kasih Bu.